Saya diajar lebih dulu, dasar-dasar teologi ya, dasar-dasar diperkuat. Kemudian di training, ada trainingnya. Saya nggak sembarang langsung bisa ngajar, itu nggak boleh. Saya tuh melakukan proses-proses. Ada proses-proses ketika kita tuh mau mengajar tubuh Kristus, nggak boleh sembarang itu. Ya, saya harus dilatih dulu, dididik dulu, di training, bahkan disaring. Bisa nggak kamu ngajar? Udah gini, saya mau nanya dulu. Nah, tadi ketika saya menanyakan, Yesus ini ada Allah atau Allah aja? Saya menanyakan sesuatu yang dasar, yaitu iman Alkitab kita. Tasya, kamu tahu nggak Ulangan 6 ayat 4 bicara tentang apa? Kamu nggak tahu bahwa dia adalah iman Israel. Sofia, apakah Yesus ini anak Allah atau Allah? Sudah selesai? Kamu bahkan Ulangan 6 ayat 4 yang menjadi dasar daripada Alkitab kita, kamu nggak tahu apa itu Ulangan 6 ayat 4? Ya itu, aku tanya aja nggak dijawab. Gimana coba? Bukan. Saya melihat kualitas kamu, selalu mengatakan Yesus adalah Tuhan. Kamu tidak berkualitas kalau dijelaskan tentang pribadinya. Gini. Kalau kamu mau bicara tentang ini, saya sarankan gini loh. Kamu panggil pendeta Joshua Tewu karena dia yang mempunyai dasar teologi dan dia sudah mengajak saya berdebat itu. Oke, ini ada juga yang sekolah teologi. Nggak usah. Saya tidak tahu. Yang saya tahu hanya Joshua Tewu yang pernah menjadi pendeta GBI. Jadi better buat saya, kamu panggil gurumu Joshua Tewu kemari untuk berdiskusi dengan kami. Kalau kamu, saya anggap kamu nggak tahu apa-apa karena Ulangan. Nggak ada guru saya nggak punya guru. Itu ya, bahkan saya tanya, Tasya, apakah itu kamu tahu arti kata Elohim? Itu sekolah teologi, dia juga itu pemahaman yang sama. Coba kasih naik juga. Dia minta naik itu. Dia minta naik itu. Gue takut sih. Itu dia sekolah teologi loh. Untuk mengajar itu nggak boleh sembarang orang. Untuk mengajar itu tidak boleh sembarang orang. Itu Jack nih tuh, coba kasih naik Jack nih tuh. Saya hanya mau berdiskusi dengan lawan yang seimbang saja dengan Pak Joshua. Nah, aja tidak tahu jawabnya bagaimana coba. Saya tanya sama kamu, Yesus itu anak Allah atau Allah? Saya tanya kamu, Ulangan 6 ayat 4 kamu nggak tahu. Yesus itu anak Allah. Kata Elohenu kamu tidak tahu apa artinya. Tidak tahu jawabannya. Gimana ini orang ini? Yesus anak Allah aja kok tidak tahu. Kalau ditanya Yesus anak Allah, iya. Yesus adalah Allah, iya. Lah apa salahnya kalau saya mengatakan Yesus adalah Bapa? Karena Allah itu dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Allah itu dipanggilnya Bapa. Gimana sih? Anak Allah, karena dia disebut anak Allah karena dia itu datang mengambil rupa seorang hamba. Dia adalah Allah karena roh yang Bapa itu adalah di dalam dia. Makanya Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Bapa yang berdiam, Bapa yang tinggal di dalam aku, itu yang berkata. Oke, aku tanya, ini coba jadi Yesus kita baca, coba kita baca satu-satu ya, kita baca. Oke. Saya tanya sama kamu, ini Kisah Rasul 10 ayat 38. Dia itu dikatakan ini tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang berkuasa iblis sebab Allah menyertai dia. Saya tanya, Allah siapa di situ? Dia siapa di situ? Oke, itu kan karena mereka belum disingkapkan. Makanya ada ayat berkata ada waktunya disingkapkan. Saya tanya itu. Ini setelah Yesus naik ke surga, setelah mereka menerima penyingkapan dari Roh Kudus tentang siapa Yesus dengan benar. Sekarang saya tanya. Oke, berarti Yesus ini cuma anak Allah ya buat kalian ya, bukan satu-satunya Allah ya. Jangan kemana-mana. Oke, berarti kalian ini agama pagan. Karena agama pagan itu adalah yang melebihi. Yesus adalah Tuhan, tapi ada lebih tinggi dari Yesus itu sendiri. Tasya, sekarang saya tanya ya, ini Kisah Rasul 10 ya, kita coba buka ya. Bang Oke, ini Kisah Rasul 10 ya, bener ya Bang Oke ya. Aku lagi batuk nih teman-teman. Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya. Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus segala sesuatu itu bertekuk lutut di dalam nama Dia. Kalau kalian tidak, kalian mengatakan Yesus adalah lagi Tuhan Allah yang lebih tinggi. Apa bedanya kalian dengan Islam? Islam juga menyembah Allah. Kamu, ini kan perkataan Rasul Petrus, ya. Rasul Petrus berkata, Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia? Allah di situ siapa menurut kamu yang mengurapi Yesus? Gak usah satu ayat, semua
ayat-ayat itu saling berhubungan, Kak Sophia. Kalau Tasya, kamu hanya membaca satu coba ayat ini, tolong lalu kamu- mengartikan kamu- dengan kata kamu mengerti dulu. satu-satuan Saya gitu kata, bertanya tentang, kamu nggak akan kamu jelaskan ini nyambung. aja dulu. Kamu jelaskan perkataan Rasul Petrus. Allah Ya, betul. yang mengurapi dia, berarti Allah yang mengurapi Yesus dari Nazaret. Siapa Allah di situ yang mengurapi Yesus dari Nazaret dengan Roh Kudus? Silahkan. Ya dia mengurapi dirinya sendiri, mengurapi tubuhnya sendiri. Ya ini sudah ya, Anda Lagi. sudah tahu jawabannya ya. Bang Oki kasih ketawa dulu, Bang Oki. Kok ketawa? Bang Oki Ya udah, keluar, kalau- Bang Oki keluar. Kalau kalian itu menyangka bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya Dan mengurapi- Tuhan, berarti kalian agama pagan. Oke, berarti kamu Nah, tidak agama tahu. pagan itu Berarti kamu tidak melebihi dari percaya. satu Tuhan. Oke, Tasya, berarti orang Wanes tidak percaya bahwa Allah Bapa Siapa yang mengurapi Wanes? Saya Yesus bukan dengan- Wanes. Saya bukan Kamu Wanes. Wanes. Bukan. Kamu kan Wanes mengatakan justru dia itu mengurapi kalian. dirinya sendiri. Wanes itu artinya satu kesatuan. Kalian menganggap segala sesuatu itu satu kesatuan. Kamu salah, kamu keliru. Loh, salah dari Kamu tadi mana? berkata Wanes dia itu mengurapi- mempercayai dua Oke, natur. saya tanya. Nah, sementara saya tidak mempercayai dua natur. Ini kamu memang mulutnya tiga ya. Sekarang saya Loh. tanya sama kamu, Allah mengurapi dia. Berarti kamu mengatakan Yesus mengurapi Yesus, betul? Tuhan Yesus Allah ini adalah roh yang mengurapi dirinya sendiri, yang dimana dia datang sebagai hamba. Bagaimana adalah mungkin Allah tubuhnya mengurapi sendiri. dirinya sendiri? Kata Kristus saja katanya yang diurapi. Loh, salah gitu. Terus kalau bukan seperti itu, berarti ada lebih dari satu Tuhan dong kalian. Berarti kalian agama pagan, nggak ada yang salah. Orang Muslim mengatakan kalian penyembah manusia. Trinitas Orang tidak kalian bicara hanya keberapaan menganggap Yesus jumlah adalah Allah. manusia. Trinitas tidak bicara jumlah Allah berapa karena Allah Oke, itu. sekarang saya tanya sama Kak Sofia, Saya Yesus tanya adalah sama manusia kamu. atau bukan? Saya tanya sama kamu, kata Sekarang Elohim Kak itu Sofia saya bersenjata tanya, apa Yesus Tuhan? manusia atau Tuhan? Berarti dasar kamu aja udah keliru. Dikatakan Nah, begini nih. oke Kak Sofia, Allah- Yesus manusia atau Tasya, Tuhan? ayat ini aja, ayat ini kita bahas nih. Jawab Dikatakan dulu, gini, Yesus itu manusia atau Tuhan? Kalau Allah kalian mengatakan manusia, menyertai memang nggak Yesus. salah. Orang Muslim mengatakan kalian Allah penyembah yang menyertai manusia. Yesus? Saya tanya, kamu percaya nggak bahwa Allah itu menyertai Yesus dengan kuat kuasa Roh Kudus? Sekarang saya tanya sama kamu, Yesus itu manusia atau Tuhan? Ayo, jawab. Yesus itu manusia atau Tuhan? Jangan setengah-setengah, jangan abu-abu. Di dalam Teman-teman, Tuhan tidak ada Dia kata abu-abu. Tuhan aja nggak ngerti artinya. Saya tanya sama kamu, Nggak ngerti kata Tuhan dia. itu bahasa aslinya apa sih? Dalam Alkitab Apa kita itu? kata Tuhan. Apa Udah bahasa jawab asli? dulu, pertanyaan saya dari tadi tidak ada dijawab. Cuma Pertanyaan kamu saja salah. Yesus manusia atau Tuhan itu sudah salah. Loh, kamu aja bertanya terus dari tadi nggak ada jawab-jawabnya. Saya tanya, Yesus. Allah yang menyertai Yesus ini siapa Allah di sini yang menyertai Yesus? Ini Allah ini adalah roh dalam Yohanes 4 ayat 24. Mengurapi dia yang ini yang datang sebagai hamba adalah dia sendiri, tubuhnya sendiri. Ya, ada Emang Roh Kudus itu berbeda dengan Allah. Itu sama. Makanya kenapa kita ini ketika kita menerima Roh Kudus kita disebut anak Elohim. Karena Allah ada di dalam diri kita. Itu roh Bapa kita yang berkata-kata. Kalau kalian mengatakan bahwa berbeda, Tuhan Yesus itu berbeda dengan Bapa, kalian sudah agama pagan. Nggak ada yang salah orang Muslim mengatakan kalian penyembah manusia. Loh, memang Mesias itu manusia dan harus disembah dalam kemanusiaannya. Kamu baca nggak kamu baca nggak Daniel 7 ayat 9 sampai 14? Sang anak manusia ini disembah bersama dengan Yod-Heh-Wah-Weh Allah kita. Baca nggak kamu itu? Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Kamu baca nggak Mazmur pasal yang kedua? Allah dan Mesiasnya itu disembah bersamaan. Kamu baca nggak Wahyu 5? Allah dan anak Iya. domba itu disembah bersamaan. Iya, itu adalah dia sendiri, Kak Sofia. Bukan dia sendiri. Bukan berbeda pribadi. Kalau dia sendiri, roh yang ada di dalam diri Yesus ini adalah roh Nggak mungkin Bapa. menggunakan Ketika kata Tuhan dan Yesus Yod-Heh-Wah-Weh berkata, itu aku akan bukan kembali satu kepada pribadi, Bapakmu, Tasya. Bapakku. Itu dia pergi kembali kepada rohnya sendiri. Dan dia adalah Bapa itu sendiri. Kalian kan tidak. Kalian kan maunya ada 3 Tuhan. Oke, saya Bagaimana tanya. bisa? Berarti menurut kamu, ketika Bapak berkata inilah anakku, itu yang berkata siapa di situ? Inilah anakku, itu dia sendiri. Bapak itu sendiri yang berkata-kata. Kok ketawa? Jadi Bapak berkata-kata kepada dirinya sendiri. Iya. Ketika Kepada Yesus yang, berdoa, kepada Yesus yang berdoa dia kepada sendiri siapa? yang datang sebagai hamba. Oke, ketika Yesus berdoa, Bapak, Dia janganlah cawan memberi berlalu. Itu Yesus berdoa teladan. kepada Dia siapa? memberitahukan kepada murid-muridnya.
Dia memberi teladan Yohanes 13 ayat 15. Oke, ini gurumu nggak bisa jawab. Mungkin kamu lebih pintar. Coba kamu buka Wahyu 3 ayat 12. Kamu jelaskan sama saya. Wahyu 3 ayat 12. Guru siapa? Saya nggak punya guru. Emang siapa punya guru? Ya kamu kan saya. Iya. Coba kamu buka Wahyu 13 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku dan namaku yang baru. Apa pertanyaannya? Itu perkataan siapa tuh? Pertanyaan Tuhan Yesus tuh. Perkataannya dia. Perkataan Tuhan itu sendiri. Perkataan Tuhan Yesus, kamu bilang di situ. Iyalah, emang siapa Tuhan lagi? Yesus mengatakan, barang siapa menang akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Siapa Allahku? Yesus, Allahku itu ya kata Yesus. Dan akan kutuliskan nama Allahku. Oke, Allah itu apa? Kita harus tahu dulu Allah itu apa. Tuhan Aku Yesus. sama Bang Nabi Rongo jadi kayaknya aku gak cocok sama dia, Iya, Bang. Bang Nabi Rongo, sebentar. Tuhan Yesus itu sudah memberitahu kepada kalian semua dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh. Udah mentok. Kurang mentok. Ya sekarang bagaimana kau bisa bilang ya tadi itu bahwa Yesus mengurapi Yesus dengan Yesus, Allah mengurapi Bukan mengurapi dia Yesus, dengan mengurapi Yesus. Lah Roh Kudus itu kan Yesus Dia juga. itu mengurapi dirinya sendiri yang datang sebagai hamba. Iya, dia Oke, mengurapi sekarang diri. ditanya sama kalian. Iya. Roh yang ada di dalam diri Yesus ini roh siapa? Enggak. Bukan itu maksud Sekarang saya saya tanya tadi sama kalian. ayat-ayat yang Roh tadi yang ada di dalam diri Yesus 10:38. ini roh siapa? Allah mengurapi Iya, saya tanya dulu sama dirinya Adam. dengan roh. Yang ada dalam diri Yesus ini roh siapa? Kalau kalian mengatakan roh manusia, berarti kalian penyembah manusia. Itu betul, karena orang Muslim gak ada yang salah. Kenapa Mengatakan kalian jadi kau yang kalian framing? ini Tritunggal penyembah manusia. Enggak, kenapa Kalau jadi saya yang itu penyembah framing? Tuhan yang benar. Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Iya, Tuhan yang Kalau benar yang kalian mana? mengatakan gini, kalau kalian mengatakan Iya. Yesus ini dan Bapa itu berbeda, otomatis ada lebih dari satu Tuhan. Itu sudah pasti. Tidak ada yang mengatakan lebih dari satu Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan satu Ya udah. Tuhan saja, Kalau Yesus begitu Kristus. berarti setuju dong kalau Yesus adalah Bapa. Tidak. Nah, udah berarti Yesus dan Bapa itu berbeda. Berarti kalian udah penyembah dua Tuhan itu Nah, di situ. karena kau menganggap itu hitungan sebiji, 2 biji, 3 biji. Karena kau menganggap Loh. Allah itu adalah iya, karena kau numerik begitu. Gitu loh. Jadi ketika Kalian ini, Allah kalian mengurapi emang penyembah pagan kalian ini. Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus, artinya yang kau maksud tadi adalah Yesus mengurapi Yesus dengan Yesus, kan jadi Tidak gitu. ada seperti itu. Roh Kudus, Tuhan Yesus itu Roh Kudus bukan? Iya. Jadi iya, Yohanes makanya 20 ayat Yesus 22. Allah itu Yesus, Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus. Yesus mengurapi Yesus dengan Roh Kudus. Ini aduh. Iya kan roh itu bang. Sekarang saya tanya nama abang. Roh Kudus itu namanya siapa? Bapak itu namanya siapa? Anak itu namanya siapa? Kenapa harus nama? Bukan ke situ larinya. Ya udah, kenapa kalau kamu mengatakan bahwa itu berbeda, otomatis itu ada 3 Tuhan di situ bang, kelihatan. Di mana ada di Alkitab pernah dikatakan 3 Tuhan? Oke, sekarang kan saya tanya sama kamu. Kau yang Yesus tidak itu bukan mengerti Bapa. hakikat. Berarti Bapak ini siapa dong? Enggak, kau Berarti tadi Bapak bilang. lebih tinggi dari Yesus gitu. Enggak, pertanyaanmu tadi begini kan yang saya Ntar dengar dulu, ya. Yesus apakah itu Bapak ini Yesus lebih itu tinggi dari Tuhan, Yesus? Tuhan atau manusia? Enggak, Kau Bapak itu tanyakan lebih tinggi begitu. dari Yesus. Tasya, gampangannya begini deh aku tanya. Kamu sebagai manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, bukan? Iya. Nah, ketika saya mati ini, bentar. Ketika saya mati ini, apakah saya sama mati? Iya, mati toh. Nah, kalau kalian mau gini memakai loh. analogi seperti itu, Begini Tasya, Bapak, Anak dan Roh Kudus itu, Sebentar, kalian kan kamu Tritunggal, tidak terpisahkan. Nah, ketika itu Yesus mati, berarti ya mati juga Bapaknya. Gimana sih? Tenang ya, ketika kita bicara mengenai hakikat manusia, kamu kan terdiri dari 3 realita konkret, betul nggak? Tubuh, jiwa, dan roh. Ketika kamu mati, berarti kan rohmu terpisah dari tubuhmu kan, betul nggak? Nah, kalau rohmu terpisah dari tubuhmu, berarti tubuhmu itu kan kehilangan hakikatnya sebagai manusia. Tubuhmu kan nggak bisa disebut manusia, betul nggak? Iya, tapi yang memberi kehidupan kan roh saya. Iya, makanya tapi kan tubuhmu disebut mayat. Tuh, bukan lagi banyak disebut tuh. manusia, bukan Naik, ya? Bang Betul Oki. nggak? Bang Oki,
Ini kasih Kasih penjelasan dia naik lah lah Bang itu, Nabilo. Ini nak kasih susah naik kalau lah itu ditanya begini. satu. Kalau aku tuh sebagai Teman wanita itu suka teman mendengarkan, saya tapi itu suka kasih belajar. naik Tapi dulu wanita ini nggak suka satu. belajar Bang Nabirong susah. Jangan punya istri kayak begini teman-teman. Nah, kasih naik dulu. Istrinya kayak begini tuh ngeyel, ada susah-susah susah dikasih tahu. Jack nih. Iya, jadi kasihan sih Jadi gini, Tasya. jadi gini, Kak Kasihan, Sophia. kasihan Tasya. Mm, Jangan Gini Kak Sophia, enggak gini. Kalian ini kan membeda-bedakan roh. Nah, sementara roh itu cuma satu. Di dalam diri Yesus ini adalah roh Bapa itu sendiri. Ketika Yesus berkata, aku akan kembali kepada Bapakmu, Bapakku, berarti dia kembali ke tahtanya sendiri. Dia adalah Bapa itu sendiri. Ada berapa roh di dalam diri Yesus? Pertanyaan saya. Satu. Salah. Alkitab mengatakan ada 7 roh di dalam diri Yesus. Kamu nggak baca Alkitab? Berarti ada 7 pribadi. Ada 7 roh. Saya Iya, berarti kamu 7 nggak roh, baca Alkitab. tetapi dia ada Tasya, satu Tasya. roh. Ini kamu pantas. Ini kamu udah punya suami belum sih? Saya tanya, udah nikah? Kamu? Belum. Pantas Belum. kamu laku-laku. Kamu cerewet banget Iya. sih. Dengerin kalau orang ngomong itu. Ya? Hmm. Kamu baca di dalam Alkitab. Di dalam Iya, saya Yesus. tahu dia tuh punya 7 roh. Tuh kan, Itu aku belum saya ngomong, dia udah sifat-sifatnya sangkap aja itu tuh, Bang roh Nabilo. hikmat, roh Udah lah, aku pengertian, angkat roh tangan, takut Bang Oki. akan Aku juga wanita nggak Tuhan. sanggup ngadepin dia. Angkat tangan aku. Udah. Silakan Bang Nabirong. Bang Nabirong, Susah. Bang Nabirong, silakan. Ah. Bang Nabirong, silakan. Iya, susah ya dari tadi Tasya ini ya. Jadi ketika Ya tidak, dia sendiri berkata 7 roh. Lah itu 7 roh itu kan adalah roh takut akan Tuhan, roh hikmat, roh pengertian. Itu adalah sifat-sifatnya dia sendiri, sifat ilahi. Tetapi kan perhitungannya itu roh itu cuma satu, Tuhan itu satu. Gimana sih? Aku mulai naik nih. Dari mana yang Bang Oki ya? udah aku bilang tadi, 120, 125, Iya. 130. Lama-lama gua ngomong sama dia beneran. Kak Sofi jangan gregetan kan gitu. Udah kasih naik lah teman saya itu dulu. Biar kalian itu yang diskusi lah, saya diem. Temanmu yang mana yang mau kenaikan, Tasya? Yang Jack nih. Yang Jack. Oke. Jack nih. Silakan. Kita naikkan. Oke. Ya, jangan sampai Bu Sofi 150 ya. Iya, oke, gue diem nih. Dia juga dia ini sekolah teologi, jadi dia lebih tahu. Nggak usah ngomong gitu, Ustaz, biarin Tasya, Iya. Ya, silakan. Bang Jack, shalom Bang Jack, selamat siang. Shalom, saudara. Shalom. Silakan Bang Jack, silakan. Ya, sebenarnya saya lebih suka kalau kita diskusi mengenai Tuhan, mengenai kekristenan, kita harusnya kepala dingin, itu yang pertama. Itu loh. Kalau kita kasusnya udah berdebat, bukan berdiskusi, maka terjadi ribut nanti. Gitu loh. Gitu ya. Jadi menurut saya jangan sampailah menyerang-nyerang pribadi, nggak bagus itu. Tasya udah nikah apa belum? Pantesan kamu belum nikah. Jadi begitu, laku-laku, tuh udah nyerang pribadi tuh, nggak bagus itu, ya Sofia ya. Gitu. Dan saya pun juga nggak gembar-gembor siapa diri saya di hadapan kalian. Saya juga nggak gembor-gembor siapa diri saya. Ya, gitu loh. Kamu sekolah teologi di mana, Bang? Saya nggak perlu tahu lah, kita ngomong ayat aja. Iya. Saya bukan pemain baru lah di urusan di apologet ini. Tanya Syafruddin Ibrahim tahu saya semua. Paul Jang tahu saya semua. Tahun berapa Abang mulai berapologet? 2009-2010. Kok namanya nggak terkenal, Bang? Coba pakai nama asli siapa? Saya nggak pakai nama asli, nggak perlu tahu nama asli saya. Nggak perlu tahu nama asli. Kalau kita berapologet kan kita nggak perlu takut, Bang. Kalau anda nggak takut, anda ngapain ke Amerika? Saya nggak pernah takut. Saya ke Amerika justru karena saya untuk meneruskan pelayanan saya. Kalau di Indonesia mungkin nggak saya meneruskan pelayanan saya. Sama, itu juga alternatif saya juga. Kenapa saya Nah, pakai kalau nama Abang nggak takut, kenapa Abang nggak buka kamera dan tidak menggunakan nama asli Abang? Kalau emang Abang senior. Kalau memang anda yang ngomong ke Nah, situ. Kalau makanya. anda berani, kenapa nggak ada ke Indonesia aja? Untuk apa saya datang ke Indonesia? Iya, Untuk apa saya juga mau pakai nama asli saya. Nah, dan itu ketemu makanya. saya. Itulah Kalau sebabnya anda nggak ngomong. abang mengatakan Anda nggak apple to apple ngomong sama saya. Ini tuh, kalau nggak apple to apple, Abang tunjukkan dong bahwa Abang berkualitas. Silakan. Nih, Boleh, sekolah saya tunjukkan sama Anda, saya tapi nih, Anda Abang. langsung pulang ke Indonesia, mau nggak? Saya nih, kayak Mbak Deki Ngandas.
Jelas namanya Deki Nganda, kepala sekolah STT-nya jelas, alamatnya jelas. Pak Muriwali MYM jelas, Pak Esra Soru jelas. Nah, Anda kalau memang Anda lebih senior dari mereka, Nggak, saya nggak bilang begitu. kualitas Anda. Saya nggak bilang lebih senior ya, Anda sendiri ngomong, Anda framing sendiri tuh. Oh, Anda tadi yang mengatakan, saya udah dari tahun 2009. Anda tidak kenal siapa saya nggak usah menunjukkan siapa saya. Ya, memang, saya aja nggak karena- kenal kok. Coba saya tanya Bang Oki, Bang Oki kenal nggak ini siapa dia? Nggak tahu, belum tahu. Nggak akan Bang tahu. nggak Nabirong, akan kenal tahu. nggak siapa dia Bang Nabirong? Dia Nggak Si, pernah nama sebelumnya dia itu siapa? orang Muslim. Anda Dia nggak itu perlu tahu. sama Muslim. Gini loh, saya tetap menganggap kalian itu saudara saya sebenarnya. Karena kita sama-sama berjuang untuk memenangkan jiwa. Makanya nggak perlu lah kita saling membesar-besarkan diri. Gitu loh. Siapa yang membesar-besarkan diri? Abang tadi datang ke sini ngomong abang sekolah STT, nggak perlu tahu siapa Anda kan? Anda Siapa yang sendiri. bilang saya sekolah STT? Saya nggak ngaku-ngaku, si Tasya ngomong. Saya bilang malah jangan perlu ngomong itu, nggak usah. Benar gak saya ngomong? Anda bilang, Anda framing lagi, saya senior, lebih senior yang lain. Saya nggak ngomong itu, Anda yang ngomong. urusanmu dengan Tasya, I don't know. Gitu loh. Nah sekarang makanya kan Anda kan membahas tentang Yesus itu lebih dari satu atau enggak. Tuhan itu lebih satu atau enggak, itu kan. Loh, Maksudnya gitu loh. lebih dari satu. Saya tanya sebagai orang Kristen Trinitas, Bang Oki, apakah Tuhan itu lebih dari satu menurut kita, Bang? Ada. Ada juga. Hah? Ada juga katanya. Gak ada. Apa? Oh, gak ada. Kapan saya sejak masuk Kristen ya, saya tidak pernah mendengar pendeta saya mengatakan ada Tuhan tuh lebih dari satu yang kita sembah. Oke, berarti Yesus punya Tuhan tidak? Yesus Artinya punya Tuhan tidak? jelas, Nah, artinya Yesus jelas. punya apa tidak? Trinitas itu nggak pernah bicara berapa jumlah Allah. Yesus Maksudnya punya nggak tahu Bapak, apa itu Allah itu loh. Bapak ini Tuhan, Yesus ini Tuhan, ada berapa dua? Pemikiranmu kayak Muslim. Lu kok Bukan, mikir- gitu loh. Enggak, Gini loh. kau menghitung Oke. bukan kebagaimanaan Sudah Allah, kita- tetapi sudah saya menghitung katakan. berapa biji Allah itu. Allah itu tidak bisa dihitung, makanya Aduh. dikatakan ensof. Kamu tuh nggak ada kata ensof. Kenapa menggunakan kata Elohim? Kalian kata Elohim aja nggak bisa jelasin asal usulnya. Ya, Jadi kata Elohim menurutmu- itu jelas sorry. bentuknya Jadi jamak menurut- plural. Menurutmu kata Elohim itu lebih dari satu? Satu kesatuan? Jelas, satu itu El atau Eloah, Oke. dua itu Elohim, tiga itu Saya mau Elohim. tanya sama Anda, apakah orang Israel mengakui bahwa Tuhan mereka adalah satu kesatuan? Oh ya jelas, Ulangan 6 ayat 4. Orang Israel apakah itu penafsiran Anda? Loh, kok penafsiran Elohim itu bentuknya jamak apa enggak? Itu penafsiran Anda. Tetapi perlu kalau ditafsirkan, Anda Pak. tanya Itu orang jelas Israel, dalam ayat apakah Alkitab Tuhan kita. itu satu kesatuan? Anda bisa ditabokin di sana. Serius nih saya ngomong. Oh memang, ekad itu artinya unity, kalau satu itu artinya yakit. Itu jelas di dalam ayat Alkitab Makanya kita. saya bilang, orang Israel sampai hari ini nggak pernah Itu mengakui tidak bahwa perlu Tuhan itu ditafsirkan. adalah Ulangan satu 6 ayat kesatuan. 4 dengan jelas mengatakan Bukan, itu Yahweh artinya Elohim, bukan Yahweh jamak Eka. seperti yang Anda maksud. Itu loh, kata-kata itu Saya nggak perlu maksud, Pak. bahwa Anda jangan ngeyel sama saya. Elohim Anda itu belajar jamak lagi lah yang dari bener lah. Elohim Kata kita. ehad itu apalah, ya. Ya, kata ehad itu artinya tetap adalah esa satu, tetapi bukan berarti kata-kata jamak itu tidak bisa menjadi satu. Tetapi bukan berarti yang satu itu adalah jamak. Itu maksudnya. Bang Nabirong, orang ini kira-kira pantas nggak dijadikan disebut orang Kristen, Bang Nabirong? Nah, kenapa Kak Sophie kalau nggak bisa jawab selalu menyerahkan enggak. kepada Nabi? Tadi dia ngomong, kalau kita ngomong Tadi dengan juga kepala saya dingin, juga bertanya dia sama Kak ngomong Sophie ya. ngomongnya Sophie emosi, juga karena dia menyerahkan masih kepada menganggap kita Nabi. saudara percaya nggak abang Nabirong ngomong? Anda Iya. masih Anda merasa gak ketika Anda ngomong sama Saya orang nggak Anda ada begitu omongan dia, Bang keras? Nabirong. Kalau saya orangnya nggak munafik. Percaya Sama, nggak apalagi Bang saya. Nabirong? Saya bukan orang munafik juga. Bang Nabirong Sebentar, percaya sebentar, nggak sebentar. dia? Itu bukan pengajar yang baik. Firman Tuhan itu kan mengajar itu dengan lemah lembut. Anda nggak pernah saya dengar pengajar dengan lemah lembut, itu nggak ada. Enggak, menurut Bang Jack itu ehad itu cuma numerik 1 gitu. Gini loh, ehad itu memang adalah satu, tapi artinya bahwa kesatuan itu bisa menjadi satu. Bukan berarti satu itu adalah kesatuan, belum tentu. Anda belajar lagi dalam pengertian kata ehad itu. Iya, Iya. ehad itu menurutmu satu sebiji gitu kan, Tunggu sebentar. satu hitungan Nih, atau dengar. kesatuan? Abangku dengar lu saya ngomong. Iya, Kata silakan. ehad itu artinya gitu loh. Satu kesatuan itu bisa disebut satu, itu betul. Tetapi bukan berarti yang satu ini selalu satu kesatuan. Paham gak saya ngomong?
Ya betul, makanya kan ada dua secara Nah, numerik jadi, bisa gini, dikatakan tunggal atau satu Oke. orang satu hari, Iya. bisa juga dikatakan kesatuan, makanya jangan dibilang bahwa itu tidak Gini, menjadi Pak. satu Abang gue dulu, kesatuan. saya ngomong sebentar ya. Ketika Anda berkata seperti itu, bahwa Allahnya, Elohimnya orang Israel adalah satu kesatuan, konsekuensinya adalah Anda harus pahami benar-benar bahwa Anda akan ditolak habis-habisan sama orang Yahudi. Karena orang Yahudi tidak mengakui itu. Dan kalau Anda belajar lagi, kata ehad itu bukan hanya dipakai Kalau orang Yahudi mengaku udah jadi Kristen ya. kalau loh, makanya saya ngomong, Anda jangan potong dulu. Makanya kata ehad itu bukan hanya ditempatkan pada masalah ketuhanan itu, tetapi dalam hal-hal lain pun dia bisa Saya heran diketuhanan. sekolah STT mana ya, teman-teman tolong dong, ada yang naik dong sekolah STT mana yang onenes di Indonesia. Udah. Saya Kenapa saya belum pernah mendapati satu pun sekolah STT di Indonesia yang Udah berpaduan kita kembali ke Alkitab. Kita kembali ke Alkitab. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Kalau memang Kita kalian hari itu ini benar, belajar. tunjukkan pakai Kebetulan data. di STT saya hari ini belajar masalah doktrin Tritunggal, jadi nggak ada. Kita di STT saya Jadi STT-mu. Tritunggal. Ya STT mana bang, abang? Ya makanya saya bilang sesuatu itu gini loh. Kita harus memiliki perenungan secara pribadi sama Tuhan, sama rohnya sendiri. Dimana berarti dia kita pribadi bukan gereja. loh. Apakah gereja itu selalu mengajarkan yang benar? Saya tanya jawab. Gereja itu diberikan mandat oleh Tuhan Yesus untuk mengajar eklesianya. Ajaran itu bukan pribadi, Bang. Lalu saya mau tanya, apakah setiap ajaran gereja itu benar? Saya bilang sama Anda dulu. Kalau itu berupa fundamental, termasuk perintah itu fundamental itu dasar banget. Anda belum jawab pertanyaan saya. Apakah setiap yang diajarkan gereja itu selalu benar? Jawab. Rasul-rasul itu ketika dulu mengajar, dia nggak pribadi, dia berdasarkan gereja. Makanya harus disetujui oleh tokoh guru jemaat pada waktu itu. Rasul Petrus tahu pengajaran Rasul Paulus. Rasul Paulus ngerti pengajaran Rasul Petrus dan Rasul Yakobus. Mereka saling menguatkan. Saya tidak ngomong masalah rasul-rasul. Rasul-rasul saya aminkan, itu saya setuju. Tapi apakah bapak-bapak gereja mengajarkan semua kebenaran? Jawab. Nggak bisa. Jawab, Ajaran jawab. Anda nggak bisa belajar berdasarkan. Apakah bapak-bapak gereja pasti mengajarkan semua kebenaran? Jawab. Jawab, saya tanya. Nah, ajaran itu tidak bisa berdasarkan Itulah, Sofiato, Anda tidak bisa bilang si berdasarkan Tasya Oki, mulutnya tidak bisa 3, berdasarkan ternyata Anda Tasya, mulutnya tidak bisa 6, saya berdasarkan kasih Jasmine. tahu. Ajaran harus berdasarkan Pertanyaan para saya Anda rasul nggak jawab. yang Apakah meletakkan bapak-bapak gereja dasar pasti gereja. mengajarkan hal yang benar? Anda tidak Jawab. bisa mengajar ajaran Anda sendiri. Jawab, Ajaran Anda apakah berdasarkan bapak-bapak apa yang gereja dikatakan pasti Rasul mengajarkan hal yang benar? Jawab. Oke, saya tanya sekarang. Saya tanya. Ini adalah tulisan Rasul Saya Yohanes. tanya, Anda belum jawab. Apakah Kasih bapak-bapak karunia, gereja pasti rahmat, mengajarkan dan hal yang damai benar? sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita. Ini suara siapa sih? Ini yang encet-encetin Bang Nabirong ya? Atau siapa sih ini? Burungnya bang Nabiron. Nabirong. Oke, pengajaran itu tidak bisa berdasarkan Sofiatul, Oki, Oke. Tasya, Nabirong ataupun Zakni. Oke, Sekarang, saya jawab ya. saya Tapi tanya Anda sama terjawab Abang pertanyaan ya. saya. 2 Yohanes 1 ayat 3 mengatakan Ya. begini. Ini Rasul Yohanes yang nulis nih Ya, kan? ya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Ya. Allah Bapa Ya. dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Coba Anda jelaskan sih siapa Oke, sini? saya jelaskan ya. Yesus anak Bapa, silakan. Allah Bapa itu eksistensinya apa? Keberadaannya apa maksudnya? Allah Bapa Kalian itu jangan nanya sama saya lagi. Enggak, Anda nggak perlu sudah jawab. jelas. Saya mau mempertegas Rasul saja. Anda diam, Yohanes itu Anda enggak- diam. Anda Makanya menafsirkan saya mau Alkitab jawab, sendiri. Anda nggak bisa Ya, diam. kalau saya nggak Anda nafsirin, bilang Pak. Tasya Saya mulutnya baca- 3, ternyata Anda 7, saya kasih Ini tahu. mulutnya 7 nih memang nih. Parjahannya 7 nih. Lebih cerewet dibanding Itu Tasya. loh. Maka saya mau jawab, Saya Anda nggak diam. nafsirin Alkitab, Pak. Saya baca Alkitab apa adanya. Ulangan 6 ayat 14 Saya mau mengatakan baca, Yahweh. tetap saya mau jawab, tetapi Anda Bang Oki, diam tolong sekarang. dong ini Bang Oki. Mulutnya 7 nih farjahannya Bang Oki. Oh iya. Nah, Bang Oki aja nggak bisa jawab. Gimana sih? Saya udah diem nih. Tidak Loh, boleh kan menafsirkan diturunkan. Alkitab. Ya, Kenapa ulangan 6 diturunkan? ayat 4. Takut. Ulangan 6 ayat 4 itu saya tidak Takut. tafsirkan. Saya baca letter lek apa adanya. Yodhevave Shema Israel, Yodhevave Elohenu, Yodhevave Ekat. Elohenu itu artinya apa sih? Tuhan kami. Tuhan kami, Elohim kami itu itu bukan adalah jamak orang-orang Elohim Israel kita. yang mengakui bahwa Elohim itu adalah Tuhan mereka. Jadi kapan Tuhan kami itu banyak? Astaga. Kamu tahu nggak Elohenu itu adalah bentuk jamaknya Elohim kita. Iya, Tuhan kami. Artinya apa?
Kamu klik di situ, kamu klik. Tuhan kami, Tuhan Yesus itu Aku Tuhan buka kami. laptop. Berarti kami ini adalah kita ini, manusia ini. Bukan kami, Elohenunya, Elohim kita. Iya, Elohim itu artinya Ya. Tuhan kami. Makanya nih ya teman-teman, yang Yohanes 2, Yohanes 1 ayat 3, ini semua orang Wanes gak ada yang bisa jelasin ayat ini. Oh, udahlah, emang susah sih ngomong sama 7 mulut. Karena gini, Ya, kamu yang ketika dipertanyakan, Nggak perlu pernah ditafsir. jawab. Jelas Allah Bapa dan Yesus Kristus adalah anaknya, anak Bapa. Berarti Yesus punya anak ya, Yesus punya bapak ya, Yesus punya Tuhan berarti, setuju ya? Loh, kamu mengatakan Yesus gak punya Bapa? No, karena kamu sendiri mengatakan kalau Enggak, misalnya saya tanya, Yesus saya bukan tanya. satu-satunya Ketika Tuhan, Rasul Yohanes ya mengatakan kalian akan Yesus anak Bapa, kamu menyangkal perkataan Rasul Yohanes ini? Kamu menyangkal ajaran Rasul Yohanes ini? Tuhan Yesus memang anak Allah, setuju. Dia juga adalah Allah. Enggak, ini loh dikatakan Karena Yesus itu Kristus adalah anak Allah Bapa. yang datang ke dunia lewat rupa sebagai Saya hamba. tanya di sini. Di sini dikatakan Yesus Kristus anak Bapa. Kamu menyangkal perkataan Rasul Yohanes ini? Yesus itu anak Allah, anak Bapak, betul. Tetapi dia adalah Bapak itu sendiri. Loh, kamu tadi mengatakan Yesus gak punya Bapa. Loh, Yesus itu adalah anak Bapak, betul. Tetapi dia juga adalah Bapak itu sendiri. Kenapa? Karena Bapak itu, yang roh itu, ada dalam diri Yesus itu sendiri. Dan Kamu Yesus itu tadi adalah mengatakan Bapak. Yesus itu tidak punya Bapa. Kamu mengatakan demikian. Ya udah, berarti kalau begitu Kak Sofia mengatakan bahwa Yesus punya Bapa, berarti Yesus punya Tuhan. Setuju tidak? Yesus itu punya Bapa, jelas dikatakan. Ya udah, berarti Bapak itu Tuhan tidak? Nih, aku klik ya. Bapak itu Kamu Tuhan nggak tidak? belajar bahasa Bapak itu Tuhan tidak? Kalau Yesus punya Bapak, berarti Yesus punya Tuhan. Udah, selesai. Berarti kalian ini ya, Oh, berarti kamu kalian mengatakan ini- Yesus itu nggak punya Bapa. Nih, aku klik ya. Ini ulangan 6 ayat 4 nih. Aku perbesar nih. Mungkin kamu nggak pernah baca ini. baca dong, sering. Kamu kan baca hanya terjemahannya. Lihat ya, ini adalah kredo iman orang Yahudi. Anjingnya ingat dulu, Dengarlah, anjingnya hai gitu. orang Israel, Tuhan Allah itu, Ingat dulu Tuhan itu anjingnya, berisik Esa. banget. Ya, ini yang dikatakan Shema Israel, Adonai, Yotevave ya, atau Yotevave, Elohenu, ya, Elohenu, Yotevave Ekat. Sekarang kita lihat apa arti kata Elohenu. Kita lihat ya, Elohenu. Di sini ada dikatakan Elohenu. Kita klik di sini nih, Elohenu. Ya, Elohenu atau Elohim kita. Ini bentuknya tunggal, bentuknya satu apa jamak, kita lihat. Plural. Ya, artinya Allah kita, Elohim atau our gods. Ini adalah bentuk noun maskulin plural jamak. Gak pernah tunggal. Allah kita itu bukan sebiji seperti ini loh. Ya, saya bisa tunjukkan, ini baru satu nih. Saya bisa tunjukkan dari Kejadian 1 ayat 1. Kalau di dalam perjanjian baru, ekspresi Allah Trinitas itu jelas. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam perjanjian lama itu masih tersembunyi, masih misteri di situ. Tapi kita sudah bisa melihat Allah kita tuh nggak begini nih. Allah kita tuh bukan begini. Karena Allah kita itu roh, ruah. Makanya dikatakan ini plural, noun masculine plural. Bukan singular. Elohenu itu artinya Allah kita, Elohim. Nah, ini perlu dibedah lebih dalam lagi. Aku untuk menjelaskan ulangan nomor 4 ini perlu waktu 30 menit. Apa itu arti kata Allah? Aku punya videonya, aku jelaskan arti kata Allah. Nah, kalau kalian cuma baca dari bahasa Indonesia ya toh yang nggak jelas, nggak ngerti. Ya, makanya kalian tadi saya tanya, ya, ketika saya tanya tadi ini, Yesus Kristus anak Bapa. Ya udah, berarti Yesus punya Kalian Bapa. jelasin aja nggak bisa. Berarti kalau Bapak itu Tuhan juga, berarti Yesus punya Ya, kalian Bapa. malah Tidak Tasya ngomong ada gini, yang masa salah Yesus punya, kalau masa kalian Yesus itu punya Bapa katanya. dibilang seperti itu sama Ada, orang saya baru ketemu ya Muslim. selama saya tanya saya mungkin 20-an tahun saya jadi orang Kristen. Baru Oke, sekali ini kalau saya gitu, tuh bisa oke, kita ketemu. ini, Sebentar, saya mau Tasya, tanya sama baru Kak sekali ini Sofia. saya ketemu ada orang Kristen yang mengatakan masa Yesus punya Bapa, itu baru sekali nih loh pernyataan itu saya dengar. Betul nggak Bang Nabirong? Heran Oke, juga loh. Oke, sekarang saya tanya sama kalian. Kalau Yesus itu punya Bapa atau Yesus adalah Bapa, mau pilih yang mana? Kalau Yesus adalah Bapa, berarti dia ini adalah Bapa yang datang ke dunia, datang dalam daging. Makanya dia bentuknya sama seperti kita manusia. Tetapi dia bukan manusia, dia tetap Tuhan.
Karena dia datang dalam baitnya. Maliaki 3 ayat 1. Aduh, pemahamannya Itu sama adalah kan Kak Sophie, seperti Uclim kan. Dia pikir Tuhan itu adalah sesuatu makhluk. Sesuatu Makanya makhluk Mu'alaf yang itu ya berubah 11-12 wujud. sama Kok Muslim. sesuatu? Nggak salah kalau mereka mualaf. Bener nggak Kak Sophie? Sesuatu zat atau apa yang berubah wujud gitu jadi manusia. Dia pikir Tuhan itu seperti itu. Parah ini memang. Kok berubah? Tuhan itu tidak pernah berubah, Bang. Dari dulu, sekarang, sampai Iya. selamanya dia tidak akan pernah berubah. Kalau kalian kan merubah. Tuhan yang Bagaimana kamu dulunya ini menjelaskan nih? manusia, Contohnya nih, kalau ketika mati, bangkit, bersyukur berubah kepada jadi Allah Tuhan. dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana Iya, kamu ya. menjelaskan? Kolose 1 ayat 3 coba. Kolose 1 ayat 3, Oke. Kolose 1 ayat 17, Roma 15 ayat 6. Ya, Bagaimana kamu satu-satu. menjelaskan Allah Ya. dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus? Bagaimana kamu menjelaskan itu? Iya. Oke, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus. Itu dipanggil itu Bapak. Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Ngaco, ya. The father of itu. And the father of. The father of itu. Loh, ini kepada Allah Bapa. Makanya Tuhan baca kita. bahasa Lah, aslinya, bahasa Yunani. Allah Bapa Tuhan kita. Inggrisnya. Nah, ini kamu sendiri kena macet di sini. Itu the father Kamu yang of. macet, On. Kamu baca nih. Ini Allah bersyukur Apa kepada sih? Allah Bapa Tuhan kita. Nah, Yesus ini panggil Bapak juga nih sama Paulus ini. Gimana nih? Iya. Loh, sendiri yang mengatakan beda-beda itu gimana sih ya? Tapi aku tahu deh jawabannya ini kenapa, Bu. Aku tahu ya Bang Nabirongnya. Tasya. Apa itu? Aku mau Tasya jawab. Kecil suaramu, Bang. Tasya, aku mau Tasya jawab Oke. ya. Tasya dulu benar ya satu gereja dengan Nandar ya. Iya. Oh pantesan ikut ajarannya Nandar. Loh, apa hubungannya dengan Iya, Anda? soalnya Nandar begitu pemahamannya Tasya. Nih ya, aku Beda lah. besar ya. Itu bahasa Indonesianya kurang kata dari sebenarnya ya. The God and the Father of. Lihat ini ya. Ini kalau ketiga. Kita pakai bahasa Indonesia aja, jangan mentang-mentang kamu itu ada di Amerika, kamu pakai bahasa Inggris. Itu bahasa Indonesia juga Ini jelas. loh. Bahasa Indonesia jelas. Tapi Kita pakai bahasa Indonesia aja. Tasya, dengar nih ya. We always thank God. Kita selalu bersyukur kepada Allah, the Father, The Father. of Lord Jesus Christ. Aduh, Yesus adalah Bapa di situ. Kalian Bapak kena. dari siapa? Kalian bawa ayat, kalian yang kena Bapak dari sendiri. Yesus adalah Bapa sendiri. Bapak dari siapa ini? Bapak dari siapa? The Father of our Lord Jesus Christ. Allah, yaitu Bapak dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Itu sendiri dalam Yohanes 8. Bapak Tuhan kita Yesus Kristus tuh. Bapak dari Udah siapa? jelas di situ. Bapak dari siapa? Bapak itu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Belajar baca dulu Tasya. Loh, di situ Bahkan udah jelas Yesus itu di Yohanes Father 8. of Allah, Aku bisa Jesus. tunjukkan. Yesus di Yohanes 8 ayat 54 berkata, yang kau sembah sebagai Allah itu adalah Bapakku. Itu perkataan Yesus. Oke, gini Kak Sofia. Jadi Allah Ada dua pilihan Kak Sofia. daripada Tuhan Yesus Kristus ya. Kak Sofia, Teman-teman, ada dua jelas ya. pilihan. Yesus adalah Bapa, berarti dia satu-satunya Tuhan. Kalau Yesus punya Tuhan, berarti dia ini ada Yesus lebih tinggi adalah Bapa dari Yesus ini, daripada yaitu manusia Bapa baru. itu yang dianggap sebagai Tuhan juga. Berarti ini sudah agama pagan kalau Yesus punya Tuhan. Nah, kalian ini yang mana? Loh, Yesus itu memang punya Allah. Ini lihat nih. Bersyukur ya udah, kepada Yesus itu Allah ada dan Allah. Bapa Berarti dari Yesus Tuhan adalah kita Tuhan Yesus dong. Kristus. Loh, Tuhan itu artinya Mesias. Kamu paham nggak? Mesias itu adalah Berarti kurios. kalian membedakan Allah dan Tuhan. Oke, sekarang saya tanya. Kamu baca Lukas 2 ayat 11. Baca. Coba baca Roma 10 ayat 20. Bacakan Lukas 2 ayat Roma 11. 10 ayat 12. Kamu baca Lukas 2 ayat 11. Baca dulu dari tadi kasih ayat tapi tidak bisa jawab. Gimana sih? Kamu yang nggak bisa jawab. Jauh, Kalau sesuatu ayat 3 kamu aja yang kamu nggak bisa ngerti, jawab dari bersyukur tadi. kepada Allah dan Di Bapa dari Roma Tuhan kita 10 Yesus Kristus. ayat 12 di situ dikatakan karena Udah, aku Allah sudah yang baca satu tiga. itu adalah Tuhan dari Ini semua membaca aja orang. nggak bisa, Bang Oki. Susah. Berarti Allah itu Kayak Nabi adalah Daud. Tuhan. Kalau kalian tidak membeda-bedakan, Allah itu beda, Tuhan. Jalan Tasya. Tasya baca bahasa Indonesia aja nggak tamat. Nanti kalau kita lari ke Yohanes 5 ayat 37, wah gawat dia di sini. Ya kan? Kita naikin Bapa dulu. yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Gitu. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Nah, dia pernah nggak mendengar suara Yesus? Gitu. Dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat.
Bapa yang mengutus aku ini. Kalau Bapa itu adalah Yesus, artinya Yesus pembohong di sini. Makanya kalian itu menjadikan Yesus sebagai pembohong. Gitu loh. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kata Yesus. Bapa itu bersaksi tentang Yesus. Dan Bapa ini kamu nggak pernah dengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kalau dia adalah Yesus itu pembohong, ternyata Yesus kalian buat di sini. Kasihan kali pun. Aduh. Yang tadi itu yang Kolose 1 ayat 3 ya. Di Efesus juga sama ya. Itu adalah Bapa dari Tuhan kita. Bapa dari Tuhan kita. The Father of our Lord Jesus Christ. Itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Yunani-nya juga jelas. Bahasa Yunani lebih jelas lagi. Itu artinya kepunyaan. Artinya Bapak dari kepunyaan. Iya. Kurios. Aduh. Kurios kita itu memang punya Allah di dalam Alkitab. Karena Kurios disematkan dari itu artinya dia Mesias. Iya. Makanya tadi pasien nanya pertanyaannya sama kayak Muslim, Yesus itu Tuhan apa manusia? Kan keliru lagi. Ya kemanusiaan Yesus itulah Mesias disebut Tuhan. Gimana sih lu? Makanya pertanyaan dia sama orang Muslim. Jadi pikiran orang luar sini memang keblunder-blunder sama kayak orang Muslim. Mungkin kebanyakan dialog sama Muslim kali. Kan dialog, ngobrol. Mereka mau kalau Sohiban tafsir, mereka, sohib. mau cari aman, Sohib. Bu. Mau cari Betul nggak Bang Oki? Pertanyaan Yesus itu Tuhan apa manusia itu keliru. Karena dalam kemanusiaannya dia disebut Mesias atau Tuhan. Betul, Makanya betul, dikatakan hari ini telah lahir bagimu Mesias, yaitu Tuhan di kota Daud. Ya, Lukas 2 ayat 11 itu, Bu ya. Nah iya, kemanusiaannya itulah Tuhan. Dia memang Kurios penguasa. Mesias itu kan penguasa surga dan bumi. Kepada Mesias itu diberikan segala kuasa. Makanya disebut Tuhan. Itulah ketuhanan yang disematkan kepada kemanusiaan Yesus, sang anak manusia itu. Jonathan Nander Bapak rohaninya. Iya. Bapak rohani Lalu ada. mereka ini juga keblunder-blunder karena Tuhan dan Allah itu dijadikan satu. Iya, jadikan saya. Tadi lucu loh Kak Sofi ketika dia bilang Tuhan yang mengambil rupa jadi daging itu loh. Loh, sejak kapan ada ayat Tuhan mengambil rupa jadi daging itu? Makanya saya bilang pemikiran dia sama kayak Muslim. Bahwa Tuhan itu adalah sesuatu zat, sesuatu esensi atau apa yang mengambil rupa atau berubah gitu loh. Ngawur, makanya mereka bilang bagaimana mungkin Tuhan menjadi manusia gitu. Betul, tadi doa Yohanes 1, Yesus Kristus anak Bapa, ditafsirin sama dia. Apalah itu Allah lu? Nggak perlu ditafsirin. Pengajaran Rasul Yohanes itu kita terima bulat-bulat. Ya, perkataan Rasul Petrus tadi di kisah Rasul 10 bahwa Allah telah membangkitkan dia, yaitu Mesias kita dari antara orang mati, itu nggak perlu ditafsir. Bulat-bulat kita terima, kita imani itu. Kok ditafsir lagi? Ngapain ditafsir? Dan Rasul Paulus sudah ngomong begitu, Rasul Yohanes sudah ngomong begitu, Rasul Petrus sudah ngomong begitu kok. Ngapain perkataan Rasul Yohanes itu? Berarti kalian tuh sama kayak Islam, menggunakan tafsir At-Tabari, tafsir apa? Ibnu Katsir. Kalian pakai tafsirnya Ibnu Katsir. siapa? Iya, jadi makin jauh melencengnya, betul nggak? Iya, karena kalian menafsir-nafsirkan. Baca aja ini perkataan Rasul Yohanes. Baca perkataan Rasul Paulus. Ngapain ditafsir? Jangan kayak Islam, makin melenceng makin jauh tuh. Ditafsir pakai hadis, pakai tafsir. Tafsirnya tahun 2025 lagi orang tafsir Mikana, tafsir si Samuel, tafsirnya si siapa tadi? Siapa tadi namanya tuh? Si Jack. Ya gini, Siap. sih. Jack. Jack ini siapa tadi namanya? Nggak usah pakai tafsir, Anda baca aja nih loh. Kisah Rasul 10 nih, perkataan Rasul Petrus, ini kan iman kita. Kalau Anda pakai tafsir, Anda bikin buku tafsir sendiri. Tafsir Wanes. Rasul Petrus yang menulis surat Kolose mengatakan bersyukur kepada Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus itu. Ya udah terima aja bulat-bulat begitu. Itu kan perkataan Rasul Paulus. Ngapain lu tafsir? Gitu loh. Kok ditafsir lagi? Terima aja perkataan Rasul Paulus. Terima perkataan Rasul Petrus. Kalau Anda memang mengimani Alkitab. Itu saran saya ya teman-teman ya. Gitu loh. Nggak usah ditafsir. Ngapain ditafsir?
Makanya pikiran mereka tuh sama Muslim sama persis plek. Yesus itu Tuhan apa manusia? Itu kan pertanyaan Muslim. Berarti dia tidak tahu arti kata Tuhan yang disematkan pada Yesus. Ya, dakwah Islam. Selamat siang. Ya, halo, selamat siang Bang Oki. Ya, selamat siang. Ada yang ditanya ke Bu Sofi atau Bang Nabirong, silakan. Iya, saya sudah cari Bang Oki dari berapa hari kok nggak ketemu-temu. Nggak cari maksudnya? Iya, kan mau debat dengan saya. Orang live tiap hari kok. Silakan Pak. Ada yang mau ditanya sama Bu Sofi. Dia nyarinya di McDonald Bang Oki. Nyarinya dia di di McDonald nggak ketemu lah. Enggak, saya cari di TikTok. Soalnya kan saya sudah janji sama Bang Oki mau debat masalah apa kemarin masalah keselamatan apa itu lupa saya. Ya Bapak. Kamu ini loh masalah 7 orang tertidur dalam gua itu loh. Bagaimana dongeng bisa jadi wahyu? Nah itu loh. Aku mau dengar. Cie debat. Enggak. Soalnya saya sudah tantang. Teknisi, kamu debatnya gini loh. Mengapa kisah dongeng bisa jadi wahyu? Gitu debatnya. Gitu. Itu kan satu arah saja itu. Kita itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Alkitab. Baru emang sesuai Alkitab dan Al-Quran beda lah. Contoh sekarang kalau begini, masalah ketuhanan kita tinjau dari Al-Quran dan Alkitab bagaimana? Sesuai itu tidak? Kan itu dua arah. Sampai sekarang aja kamu belum bisa jelaskan kenapa Tuhan bersumpah pada dirinya sendiri. Kenapa dia kata kami nggak bisa dijelaskan sampai sekarang mau bahas masalah Tuhan. Iya kan begini Bang Oki, kenapa Allah itu kan kalau dia bersumpah kepada makhluknya ya, karena dijelaskan di dalam di dalam Al-Quran ya maupun di dalam tafsir ulama ya. Jadi Allah itu karena dia itu maha kuasa ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa kekuasaannya itu bagaimana, maka dia bersumpah kepada dirinya sendiri. Ya di mana lah tulisnya itu? Ya nanti itu karena ini bukan tema yang saya ingin. Ya. Jadi bukti di mana lah kemahakuasaannya itu, Pak Teknisi? Oke, sebentar sebelum teknisi kamu berdebat ya. Kemarin di ruangannya siapa ya? Bang Sair. Oh ini sebentar, ini kok jadi mantul nih, bentar. Matiin aja deh. Iya, terlihat wajah ibu itu. Jadi apa namanya kemarin di ruangannya siapa sih teknisi kampung ya? Di rumahnya Bang Sair, Bang Bepan. Oh Bang Bevan, debat tercepat. Jadi dia nantang Ovid. Terus Ovid bilang ya udah silakan Bang teknisi kampung, Bang dakwah temanya apa? Terus dia bilang temanya ya udah kita debat masalah Abraham, katanya gitu kan? Oke, sekarang ada siap data nggak? Terus Ovid bilang ya saya siap. Terus dia tanya masih teknis kamu siap data nggak? Saya masih di madrasah, belum ada data, nanti kalau pulang. tapi tahu nggak? Langsung 1-0 keok kalah. Iya, tapi tahu nggak? Ini si dakwah Islam ini nentuin tema, dia sendiri nggak bawa data, langsung kalah debat. Coba bayangin debat tercepat yang aku lihat tuh. Ini tapi tahu nggak Bu Sofi, waktu saya pulang itu saya debat sama Opit itu berapa jam, berapa menit saya debat sama dia. Nggak tahu di roomnya Bang Sair juga, di roomnya Bang Bepan. Ya jadi apalah yang kau mau bawa tema dengan Bang Nabirong, silakan sama Bang Nabirong yuk, silakan. Ya, yang saya apa tema ini yang kau bawa? Ya masalah firman ya, coba kita bahas masalah firman. Bang Nabirong, masalah firman, berani nggak? Ya firman mana? Firman Utina, firman Syah. Apa itu firman menurut Al-Quran dan ditinjau menurut Al-Quran dan Alkitab? Ya. Oh, gitu, nah yang saya tanya dulu di dalam Yohanes. Coba di sini di dalam Yohanes 1 ayat 1 ya Yohanes 1 aja ya. Di sana dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Sedangkan di dalam ayat 2-nya di sana mengatakan bahwa dengan ia itu dengan firman itu dijadikan segala sesuatu. Nah jadi
yang dijadikan oleh firman oleh segala sesuatu itu apa? Apakah cuma manusia saja yang dimaksud di sana di ayat 2 itu? Segala sesuatu. Baca Kolose 1 ayat 15-16 ya. Yesus menjadikan dia menciptakan dua kerajaan, yaitu kerajaan yang tidak kelihatan dan kerajaan yang kelihatan. Kamu baca itu. Segala sesuatu diciptakan bagi dia dan dia. Cuman kerajaan itu saja yang diciptakan dengan segala sesuatu itu. Loh, segala sesuatu itu artinya ya segala sesuatu yang ada di dalam dimensi roh dan dimensi fisik. Jadi Allah itu menciptakan dua dimensi di situ. Termasuk manusia, hewan. Sebentar. Allah itu menciptakan dua macam dimensi. Di dalam firman itu dikatakan di situ dia menciptakan namanya dimensi yang tidak kelihatan, yang disebut sebagai kerajaan yang tidak kelihatan atau kerajaan roh dengan semua penghuninya, namanya makhluk surgawi, makhluk roh. Kamu baca itu. Dan kedua, dia menciptakan namanya dimensi ruang dan waktu kita, dimensi materi. Dan Alkitab menyebut kerajaan di dalam dimensi fisik kita ini sebagai kerajaan yang kelihatan yang ada di bumi. Yang tidak kelihatan itu ada di sorga dan yang kelihatan itu ada di bumi. Kamu baca itu Kolose 1 ayat 15 dan 16 ya. Dalam Yohanes 1 ayat 2 di situ, apakah di sana Yesus yang menciptakan atau Allah itu sendiri yang menciptakan? Loh, Yesus itu kan kemanusiaannya sebagai firman Allah dia menciptakan, karena sebagai firman Allah itu dia satu hakikat dengan Bapa, hakikatnya Allah. Makanya disebut monogenes di situ. Kamu baca Yohanes 1 ayat 14-nya. Dikatakan dia itu monogenes. Monogenes itu artinya satu hakikat, satu jenis dengan Bapa, jenisnya Allah. Jenisnya Theos, ya. Yang saya tanya di ayat 2-nya itu, kan yang menjadi manusia itu pada ayat 14 kan, di dalam Yohanes 1 ayat 14 baru di sana firman menjadi manusia. Sedangkan di dalam Yohanes 2 di sana belum ada. Cuman di sana dijelaskan bahwa iya firman itu menjadikan segala sesuatu, ya. Melalui dia dijadikan segala sesuatu. Apakah di sana yang dimaksud adalah Yesus itu sendiri atau Bapa itu sendiri atau Allah itu sendiri? Gimana sih di ayat 2 di ayat 1 itu menceritakan prainkarnasi Yesus sebelum dia berinkarne, sebelum dia menjadi daging, sebelum dia menjadi manusia. Nah, berarti yang menjadikan segala sesuatu itu bukan Yesus jadinya. Bang Nabirong, silahkan Bang Nabirong. Ini tekananku sudah mulai naik lagi. Silahkan Bang Nabirong. Iya, di Yohanes 1 ayat 3 segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu pun yang dijadikan. Kalau kita mau lihat di Korintus 1 ayat 16, karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga. Apa itu yang diciptakan? Yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, semuanya diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ya, oleh dialah Allah menciptakan alam semesta, oleh Sang Firman. Makanya ya di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Makanya saya itu mau debat sama Bang Oki. Nggak usah diperbesar lah Bang Oki. Apa ini ya? Loh, kenapa rupanya? Itu sama Bang Nabirong itu loh. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Soalnya Bang Nabirong sama Bang Bu Sopi ini nggak paham dia. Jadi saya mau debat sama Bang Mereka turun jasa saya kok bilang mereka nggak paham. Lawak-lawak kadang-kadang. Oh, nggak berani sama kita. Oke, silakan sama Bang Oki aja. Berarti dia nyari Bang Oki kan udah doang. dijelaskan. Nah, sekarang saya bertanya ya, apalah yang diciptakan Allahmu? Apalah yang diciptakan Allah? Ya, yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, ya sesungguhnya Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Enggak, Allah itu menciptakan pena sama kapal laut. Itu. Nah, terus aku mau tanya ini nih sama kamu. Nanti kamu jawab ya. Kebetulan ini juga masalah penciptaan dan belum ada yang mau jawab ini sama saya. Itu, coba kamu jawab dulu, ajarin kami di sini ya. Iya. Sebentar dulu saya mau balik kamera dulu, soalnya malu. Sudah dibesarkan kok balik pula kameramu. Janganlah, biarin aja. Enggak, soalnya di bawah itu banyak yang ini ngajak saya. Ya, ini aku mau tanya nih. Ini soalnya nggak ada yang mau jawab udah lama gitu. Karena kamu bawa-bawa masalah penciptaan. Tangan Allah selalu penuh, tidak kurang karena memberi nafkah dan selalu dermawan baik siang maupun malam. Beliau bersabda, bukankah kalian telah melihat apa yang dibelanjakannya semenjak dia menciptakan langit dan bumi? Pertanyaan saya, Allahmu belanja apa?
Belanja di Alfamart. Ketika dia menciptakan langit dan bumi, belanjanya bayarnya pakai apa? Itu. Ya, jawab Jadi ya. begini Bang. Jadi kalau kita belajar tafsir baik hadis maupun Al-Quran, jadi di sana kita membutuhkan 15 cabang ilmu. Yang pertama itu ada namanya ilmu balagoh, ya. Mungkin Bang Oki belum tahu apa itu balagoh kan. Jadi ilmu balagoh itu mengandung 3, yaitu ada namanya mutasabiha, ya, yaitu yang diserupakan, ada namanya kinayah. Ilmu apa tadi Pak? Ilmu apa Pak? Ilmu balagoh. Ilmu balagoh. Ilmu balagoh. Diserupakan alias ilmu ngeles. Bukan. 15 cabang ilmu. Oke, Ya, 15 cabang ilmu. Oke. Ya. Yang pertama adalah masalah akar kata daripada bahasa itu. Yang kedua nahu dan sarafnya. Ya. Yang ketiga yaitu ilmu balagoh ini. Ya. Nah, jadi karena di dalam hadis dikatakan di sana, barang siapa yang belajar Al-Quran tanpa ilmu itu haram hukumnya. Ya, jadi kalau Bang Oki tanpa ilmu. Iya, dalam artian yang 15 cabang ilmu, kita tidak boleh menafsirkan dengan seenak kita tanpa ada 15 cabang ilmu ini. Nah, bukan seperti Alkitab, Al-Quran itu boleh siapapun yang menafsirkan tanpa ilmu. Sebentar. Saya tertarik nih. Apa saja 15 cabang ilmu itu? Boleh nggak dijelaskan? Sebutkan 15 cabang ilmu. Contoh seperti itu baru disebutkan ya. 15 coba sebutkan. Yang pertama adalah ilmu akar daripada kosakata. Yang kedua adalah ilmu nahu sorobnya. Yang satu nahu, yang kedua adalah sorobnya. Sebentar, maaf, ulangi. Ilmu apa tadi? Ilmu akar. Ya, ilmu yang mempelajari masalah akar kata. Akar kata itu. Aku kira akar apa? Ya. Lanjut. Makanya astagfirullahaladzim ini Bang Oki ini. Padahal saya sudah sering debat mempelajari ilmu akar kata itu sebutannya apa? Apa ya, ntar dulu. Algoritma. Oh ya, kalau nggak salah Qoriat ya. Qoriat. Qiraat bukan. Qiraat itu bukan itu tentang membaca. Apa ntar dulu. Tentang cara membaca itu namanya ilmu qiraat. Ayo 15 coba sebutkan. Nah, soalnya yang kedua ini balagoh ya sebagian. Yang kedua adalah ilmu daripada ilmu fikih, terus ilmu lupa saya yang 15 itu ya. Enggak masuk ilmu fikih. Ada, coba enggak buka masuk. aja. Enggak, nih. Ilmu keyakinan ada di sana gini. Contohnya gini, Pak. Ya, itu ilmu itu namanya tafsir, tajwid, qiraat, asbabun nuzul, nasak mansuh. Ya, nasak mansuh ya, benar. Iya, ilmu bayan, ijaz, ya, maki madani, gorib. Ya, tartib nuzul, munasabah, irab, fawasil, Rasim, Usmani, ya, Musmal Mubayan. Itu 15, nggak ada masuk fikih. Nanti saya tunjukkan ada di sana ya. Fikih itu nggak masuk. Bang Dakwah, kalau takiyah itu masuk nggak Bang? Tidak termasuk. Masuk. Lanjut. Begini Bang Oki, berbeda dengan Roma 3 ayat 7. Ya. Nah, sekarang saya tanya sama ini, siapa ya? Sama Nabi Rong atau sama Bang Oki? Boleh nggak kita menafsirkan Bang Nabi Rong? Terserah, tanya aja. Bawakan ayatnya, boleh tanya. Boleh kita menafsirkan Alkitab? Tafsirkan nggak boleh, baca aja nanti baru tanyakan. Karena gini Pak, secara undang-undang pun Bapak nggak boleh menafsirkan kitab orang lain Pak. Ya. Iya, nah makanya saya tidak mau menafsir. Sekarang coba jelaskan yang dimaksud dengan apabila orang itu tidak memakan darah dan daging, maka dia tidak termasuk bunyinya lupa saya ya. Itu peribahasa. Nah, walaupun dalam segi peribahasa itu namanya ditafsirkan. Ya, boleh atau tidak itu? Yang kedua, aku tidak datang membawa damai, tapi aku datang membawa pedang. Apakah itu boleh? Apalah yang mau kau tafsirkan tentang itu? Silakan. Berarti kalau tidak boleh ditafsir, berarti Yesus itu jahat. Kenapa? Dia bukan mendatang membawa damai. Di mana ajaran damai? Betul. Tapi yang membuat tidak damai itu bukan Yesusnya, tetapi orang lain. Ketika orang menerima Yesus sebagai Tuhan, datanglah kadrun-kadrun, bawa persekusi,
Ya kan? Itu bukan ayat Al-Quran, itu Alkitab. Itu artinya yang tidak damai. Pak, coba Bapak pindah jadi Kristen kalau Bapak merasa damai dari orang-orang itu. Tetapi Tidak bisa. Bapak akan mendapatkan damai di dalam kekristenan. Cuman Bang tidak akan Nabiro. dapat damai dari mereka. Mereka akan membawa pedang menjadi Begini pemisah. Bang Nabirong. Gitu. Begini Bang Nabirong. Saya sudah belajar Kristen. Saya Oh, udah belajar. Iya, saya sih ingin mencoba untuk menanamkan ilmu Kristen itu dalam diri saya supaya saya Oh jangan bisa. Pak, Bapak nanti jadi pintar Pak. Iya makanya tapi nggak bisa karena itu sebabnya ini Gak bisa saya- pintar. Iya makanya jangan kebanyakan jedotin kepala kata Bang Oki ke tembok supaya pinter. Ini Bang Nabirong, kita Ah. debat di sini baik-baik ya. Ya. Ya baik-baik. Dari tadi emang marah-marah. Lalu menghujat saya ini kata Tidak menghujat. Karena abang sudah belajar nggak pinter-pinter kan gitu tadi abang bilang. Itu loh. Enggak begini, Iya. begini Bang Nabirong. Saya coba ya untuk mengkorelasikan ayat-ayat Alkitab ini dengan akal saya, tetapi tidak masuk akal. Iya karena Bapak cherry picking Pak. Bapak itu ngambil secomot lalu mengakui sesuatu. Ini Bang Nabirong, saya baca coba Yohanes 1 Ya. sampai 1 perikop ini tidak bisa masuk di akal. Yang nggak masuk di akal apanya? Iya, yang pertama kan di sana mengatakan bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Tetapi di Ya. ayat 2 seperti yang tadi itu membingungkan. Sedangkan di ayat 14 dikatakan manusia. Terus yang Nah. mana yang coba? Ya kan sang firman menjadi manusia Pak. Iya, tetapi kan di sini karena dia dijadikan di dalam ayat 2 dijadikan segala sesuatu. Pertanyaan saya, apakah di sini Yesus yang menjadikan segala sesuatu atau sang Bapa? Iya, dengan firman dijadikan segala sesuatu. Tadi kan saya sudah tunjukkan ayat-ayatnya. Dengan oleh sang firman dijadikan segala sesuatu, ya. Baik yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang ada di bumi dan di atas bumi. Itu sudah jelas. Apalagi yang mau ditanyakan oleh sang firman. Makanya saya tanya begini. Sebentar, biar kita korelasikan. Ketika Allahmu dalam keyakinanmu menciptakan bumi pakai apa? Ya memakai firman. Firman. Lalu bagaimana Iya. Allahmu menciptakan firman? Oke. Nah, oke. Jadi Allah itu kan di dalam surah Yasin dikatakan ya, innama amruhu iza aroda syai'an an yakula lahu kun fayakun. Jadi apabila Allah itu berkehendak ingin menjadikan segala sesuatu, cukup Allah itu berkata jadilah. Bukan Oke. dengan apa? Dia Oke, kun menciptakan fayakun. Berarti Iya. Allah untuk menciptakan sesuatu dengan mengatakan kun fayakun, betul? iya dengan kata jadilah sesuai. Iya, dengan berfirman jadilah, betul? Iya, betul. Nah, lalu bagaimana Allah menciptakan firman? Kan dia Nah, jadi- berfirman itu. Oke, jadi firman itu tidak diciptakan, tapi itu adalah media Allah untuk menciptakan segala sesuatu. Oh, berarti ada dua yang Iya. tidak diciptakan, Allah dan firman, betul? Iya, benar. Ada dua yang tidak diciptakan, ada Allah sama firman. Jadi ada dua yang kekal, ya. Ada firman yang kekal. Bukan dua saja yang kekal, tapi nyawa kita juga kekal, roh kita juga kekal. Bukan Itu kan bukan diciptakan, dua saja yang nyawa kekal. kita kan diciptakan, Pak. Oh, oke, berarti roh itu diciptakan. Tapi firman ini kan Bapak bilang tadi tidak diciptakan, salam kaseren. Ya, firman tidak diciptakan karena bagaimana Allah menciptakan firman-Nya, kan begitu. Betul Oke, tidak? sekarang sebab kalau Anda berpendapat bahwa firman itu dicipta, ada nggak datanya? Loh, kan tadi saya tanya bagaimana Allah menciptakan dengan firman. Oke, betul. Nah, Ya, firman ini Begini, diciptakan atau tidak? tidak diciptakan. Tidak diciptakan. Berarti ada dua yang tidak diciptakan, betul? Iya, benar. Allah tidak pernah diciptakan, Itu pencipta nggak? firman tidak diciptakan. Oke. Wah, firman itu pencipta nggak? Dia punya daya cipta nggak firman itu? Ya itu kan media Allah. Tahu nggak arti media? Wah, firman itu Jadi alat Allah. apa bukan? Punya daya cipta apa tidak? Ya, begini. Jadi tidak mempunyai daya cipta tanpa ada kuasanya dari Tuhan. Nah, itu bedanya kamu sama kita. Kalau di dalam kita, firman dengan Allah itu satu. Kalau kamu enggak, kamu ada dua yang kekal. Kalau kita Oke. tidak.
Sekarang di Firman mana dan satu? Allah itu sendiri gitu loh. Oke, Paham dengar ya? dulu, Firman dan di dalam Allah itu Yohanes adalah 1. satu kesatuan yang Oke. kekal. Di dalam Paham? Yohanes 1 ayat 1 di sana mengatakan bahwa Firman dan Allah itu bersama-sama. Apakah bisa dikatakan bersama-sama kalau satu? Loh, Kenapa ya nggak satu bisa? itu kan bukan berarti sama. Kamu gimana Oke. sih? Ya makanya berarti berbeda antara Firman dengan Betul, berbeda antara makanya Firman dengan antara Allah sang sumber ini. dengan firman itu bisa dibedakan. Itulah Trinitas. Kamu nih gimana? Ya makanya sekarang kan Anda mengatakan bahwa Allah dengan Firman ini adalah satu. Sekarang kalau di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu mengatakan bersama-sama, contoh seperti saya dengan Bu Sofi bersama-sama, apakah saya dengan Bu Sofi itu sama? Tidak kan? Nah, gimana? Ya, itu sebabnya di dalam Yohanes 1 ayat 2 itu mengatakan bahwa dengan firman itu dijadikan segala sesuatu, itu membuktikan bahwa firman itu adalah manusia Allah. Makanya kami Kristen tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Bapa. Itu adalah pribadi yang berbeda, tetapi bukan yang lain selain Allah itu sendiri. Paham? Sama seperti saya, firman saya dan roh saya. Enggak, pahami dulu nih. Saya, firman saya dan roh saya. Itu satu apa sama? Berbeda. Berbeda tapi satu, betul? Berbeda juga antara engkau dan dengan roh engkau tentu beda. Lu Ya? nggak bisa dong, roh saya roh manusia, roh Sofiatul dong. Kamu gimana sih? Iya, Masa sekarang bisa nggak? Enggak, Oke. sekarang firman Sofiatul, logosnya Sofiatul dengan rohnya Sofiatul dengan tubuhnya Sofiatul itu satu apa enggak? Berbeda. Iya berbeda tapi satu, nggak terpisahkan, betul? Ya benar, memang tidak bisa dipisahkan. Ya itulah Tetapi berbeda. Trinitas, ya. Oke. Aduh, lanjutin Bang Nabirong, dia masih nggak ngerti nih beda apa satu nih sama nggak ngerti. Silakan lanjutkan Bang Nabirong. Sebenarnya udah mulai ngerti dia, Oke, begini Bang Nabirong. Sekarang kalau engkau menyamakan seperti itu, kau ambil logika seperti itu, apakah sekarang tai itu misalnya ini kan keluar dari saya sendiri juga, itu juga merupakan dari saya sendiri juga. Bagus lah bahasa. Misalnya liur saya udah pakai liur aja lah ya, liur saya, apakah liur itu apakah saya sendiri juga? Hah? Ya itu kan keluar dari Anda Ya juga. benar firman juga kan keluar dari kita juga. Ya sekarang gini, saya kasih contoh begini ya, contohnya enggak saya kasih contoh begini. Apakah perkataan saja lah yang paling mudah, perkataan saja supaya yang keluar dari Anda apakah itu Anda atau tidak, gitu ya. Contohnya gini, ketika saya menghujat di atas ini lalu dilaporkan polisi, yang ditangkap perkataan saya atau saya? Ya yang ditangkap adalah Anda sendiri. Karena Kenapa? tidak- Itu kan saya bilang itu perkataan saya, bukan saya. Ya. Nah kenapa? Karena itu adalah bagian dari Anda. Ya artinya dia saya juga, bukan? Oke, suaramu bukan kamu. Bukan saya. Lalu kenapa saya yang harus ditangkap, Pak, yang dipenjarakan? Karena itu adalah bagian darimu. Contoh seperti liur saya tadi. Iya. Kalau bagian Apakah dari liur- saya bukan saya. Oke, sekarang kalau saya meludahi orang, sekarang yang dimarahi itu ludah saya atau saya yang dimarahi? Ya Anda lah. Nah makanya berarti ludah saya itu juga termasuk Anda. dari bagian saya. Betul. Makanya sekarang Makanya apakah firman ludah itu adalah Allah. Oke, Gitu sekarang pertanyaan maksudnya. saya, apakah ludah itu termasuk ludah saya? Ya Termasuk iyalah. termasuk saya gitu, termasuk manusia ludah itu. Bukan termasuk manusia, tetapi itu adalah Makanya Anda. berarti kalau tidak seperti itu berarti firman itu bukanlah Tuhan. Gini. Tetapi tetap Kau dikatakan nih, firman Tuhan. dengarkan pelan-pelan. Kau bilang tadi ludah itu apakah manusia? Bukan. Tapi ludahmu itu adalah kamu. Iya, Perkataanmu nah, adalah kamu. Nah sama juga kalau saya tanya apakah firman itu adalah saya? Bukan, firman itu bukan saya, tapi firman itu adalah bagian dari saya. Salah, bukan seperti itu. Tadi kau mengatakan ludah itu apakah ludah itu manusia? Kan jelas ludah itu air liur, bukan manusia. Itu yang saya maksud. Iya, sama juga seperti firman. Iya, Sekarang firman kalau itu adalah kamu. Iya sama, bukan. Di mana dikatakan bahwa firman itu adalah saya? Bukan. Karena apa? Antara liur dengan firman ini sama-sama dari manusia sendiri. Oh, Tetapi gimana, apakah gimana, liur itu manusia? Bukan. Gini. Apakah firman itu manusia? Bukan juga. Padahal udah sebenarnya, tapi di pelintirnya.
Iya, Bukan jadi dipikir Bang Oki, ini secara logika. Contoh sekarang kalau Tuhan, kalau misal Tuhan mempunyai liur, apakah itu liur, apakah liur itu adalah Tuhan? Tetapi tetap bukan, tetapi liur itu tetap liur Tuhan. Contoh seperti firman, apakah firman itu Tuhan? Bukan, tetapi firman itu tetap firman Tuhan. Karena bagian daripada Tuhan, antara liur dan firman ini. oke. Sekarang saya mau tanya, apa sih esensi yang mau Bapak sampaikan? Apakah bentuknya, apakah fisiknya, apakah esensinya, ataukah Yang saya mau ini yang sampaikan, apakah sama antara firman dengan Tuhan ini? Itu yang saya sampaikan. Lah, firman dengan Tuhan? Aduh, kalau dikatakan jangan bilang Tuhan lah. Kalau Tuhan Ya. itu nanti lain lagi, Pak. Enggak, apakah Allah itu, kita ambil Yohanes 1 ayat 1. Apakah sama di sana bahwa dikatakan bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri? Iya, Apakah karena dia keluar dari Allah, karena dia adalah berasal dari Allah. Oke, Karena sekarang dia- kalau misal liur keluar dari Allah, apakah Allah itu sendiri juga? Bapak jangan bicara tentang fisik dan non fisik. Artinya nanti akan tabrakan, Pak. Itu saya ajak Anda berlogika biar tobat. Bukan, Bapak Biar kalau tobat Bang berpikir Nabilo sama Bang Oki, Bu Supiatul tidak. ini ya. Kalau Biar Bapak masuk- menganalogikannya secara fisik dan non fisik itu Bapak satukan, itu akan tabrakan. Gitu. Jadi Allah dan firman itu bisa karena esensinya sama, bukan fisik. Gitu ya. Iya, makanya begini Nah, makanya- Bang Nabirong ya. Saya itu mengasihi Bang Nabirong sama Bang Oki supaya kalian itu bertobat. Ya, supaya Tidak, masuk karena surga. Bapak yang tidak paham. Gini Pak. Kita lihat ya kepada diri kita sendiri. Siapa yang harus kita taati? Apakah Allah atau firman Allah, Pak? Yang kita taati adalah Allah itu sendiri yang kita harus Loh, taati. bagaimana Bapak mau menaati Allah? Caranya. Melalui firman-Nya. Nah, Bapak taat nggak dengan firman Allah? Ya kita taat. Apa yang difirmankan Oke. Tuhan maka kita harus Iya, taati. Bapak artinya Bapak menaati dua, satu firman, satu Allahnya, betul? Iya benar. Nah, Tapi sekarang, silakan. Iya, jadi Bapak menaati yang firmannya apa Allahnya? Ya kedua-duanya kita harus taat Allah dan firman-Nya. Jadi ada dua yang harus ditaati. Bukan satu. Kalau di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat 69 di sana mengatakan atiullah wa atiur rasul. Jadi taatlah Iya. kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dari mana kita taat kepada Allah melalui firman-Nya? Enggak, saya bukan Rasul. Saya berbicara kepada tentang firman Tuhan, yaitu Al-Quran, tentang wahyu dan lain-lain. Kita Jangan lari berbicara ke Nabi tentang Muhammad dulu, Pak. Jangan lari ke Nabi dan Watiullah, Dan ya. Allah dulu. Iya, ini Bapak yang taati firmannya, walaupun disampaikan siapapun gitu, firmannya atau Allahnya, kan itu. Ya, begini kan. Kalau kita cuma menaati Allah, bagaimana cara kita menaati kalau tidak ada firman-Nya? Betul. Jadi dia melalui Benar, kan? firman, betul. Jadi media itulah yang harus melalui media itulah yang harus kita taati. Bagaimana Tuhan itu kehendaki? Betul, sangat betul. Maka Iya. Yesus bilang, ya kan, tidak ada ya jalan kepada Bapa kecuali melalui aku. Makanya kita harus melalui sang firman itu. Kalau kita tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui sang firman, itulah makanya Yesus katakan di Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa tanpa melalui sang firman. Begitu. Ini udah sepakat, pasti dipelintirnya bentar lagi. Oke. Saya memang sepakat kalau memang Yesus itu adalah jalan, saya sepakat. Tapi yang saya tidak sepakati, di mana bahwa Yesus itu mengatakan bahwa itu dia adalah jalan sebagai Tuhan, di mana? Kan tidak ada. Di dalam ayat manapun Yesus mengaku sebagai Tuhan tidak ada. Oke. Tetapi kalau sebagai jalan benar. Gini, Hah? Pak, saya mau tanya logikanya, Pak. Apakah kita mengakui sesuatu itu karena dia harus ada pengakuan atau tidak? Iya benar, kita harus mengakui seperti itu. Contoh seperti presiden. Pasti kalau presiden Prabowo pasti mengatakan saya presiden. Oke. Ya, kalau kita lihat di TV. Oke, gitu ya. Oke, jangan lari ya. Ya. Oke, saya kasih analogi yang paling mudah aja buat Bapak. Ya. Oke, saya buka nih ya.
Besarkan Bang Oki. Oke, siap. Kak Yasmita, terima kasih. Alkitabnya udah sampai 15. Hari Sabtu aku antar. Terima kasih ya Kak Yasmita. Tuhan Yesus berkati. Tunggu. Saya yang biasa saya gunakan aja analoginya. Ya. Nggak usah tunjukkan video nanti di banyak. Enggak, saya tidak tunjukkan video. Bapak tahu ini apa? Yaitu sapi. Kapanlah sapi itu mengatakan aku adalah sapi hingga Bapak mengakui dia adalah sapi? Memang sapi tidak pernah berkata seperti itu ya. Loh, Kalau tapi dia, kok Bapak ngakui dia sapi, Pak? Dia nggak pernah ngomong dia sapi. Oke. Begini, sekarang meong ya. Meong itu kan dia sebut dirinya, dia mengatakan meong. Toke juga mengatakan dirinya toke. Sehingga kita sebut dia itu toke. Meong itu mengaku dirinya meong, Pak, karena keluar Bukan dari kucing. singa waktu demam. Enggak, meong itu kucing. Meong itu omongannya, Pak. Yang benar namanya adalah kucing, bukan meong. Ya. Nah, Coba ini ya. Pak, sapi, coba tanyakan sapi. Kapanlah si sapi ini ngaku dirinya sapi hingga Bapak mengakui dia? Oke, ya. Jadi sapi itu memang sudah diberi tahu ya namanya, ya. Karena apa? Dia itu ciptaan. Sekarang ini kan kita bicara tentang seorang Tuhan. Kalau seorang Tuhan itu tidak memberitahu namanya, bagaimana kita akan mengenalnya? Sedangkan kita sebagai dengar dulu, karena kita adalah ciptaan yang harus diajarkan, harus diberitahu. Ya, kalau sapi ini kita diberitahu oleh siapa? Yaitu oleh Tuhan Sang Pencipta itu sendiri. Maka itu sebabnya, ya seorang Tuhan itu dari mana? Sekiranya Tuhan itu tidak memberitahu nama dirinya, dari mana kita tahu sebagai sebagai ciptaan? Coba. Oke, berarti perkataan Bapak tadi Bapak tabrak. Karena tadi segala sesuatu itu Bapak akuin kalau dia mengaku, kan begitu. Lalu saya tunjukkan sapi, belum saya tunjukkan batu. Di manalah batu pernah mengaku dirinya batu? Nah, ini agak lebih berat lagi. Nah, begini, kan itu ada penciptanya. Sekarang Yesus ini kan dia bukan ciptaan, tapi dia pencipta. Nah, sekarang kalau Yesus tidak memberitahu dirinya itu Tuhan, dari mana? Sekarang ciptaannya itu tahu. Oke. Mana? Bapak paham tidak mengapa saya katakan ya? Satu ini ya, yang kedua ini. Ini apa, Pak? Yaitu sapi juga. Oke. Ini sapi. Ini juga sapi. Ini juga sapi, betul? Betul. Dari mana saya tahu? Padahal ini tiga-tiganya ini sapi tidak pernah mengaku dirinya sapi. Karena saya tahu dari ciri-cirinya, Pak. Saya tahu dari apa yang ada dalam dirinya. Makanya kami mengenal Tuhan kami tidak hanya melalui pengakuan. Karena iblis pun bisa mengaku. Bahkan banyak sekali orang mengaku-ngaku saya direktur padahal tukang tipu. Saya polisi padahal gadungan. Oke. Ya? Jadi bukan soal pengakuan. Sebentar. Tetapi kita mengenal Tuhan itu dari cirinya. Apa ciri-cirinya? Sebagai Tuhan yang patut dan layak dijadikan Tuhan. Atau menjadi layak untuk dijadikan sebagai sesembahan atau layak dijadikan sebagai penguasa kita. Apa cirinya? Itu yang harus kita pikirkan, bukan pengakuannya. Tanpa mengakui pun Pak, nih Pak, saya bilang, kalau saya lewat di depan Bapak ya, tanpa saya harus bilang saya ganteng, Bapak pasti bilang saya ganteng. Tanpa saya bilang saya ganteng, Pak. Ya, meskipun lebih ganteng saya daripada Bang Nabiro. Iya, sayang Bapak udah lebih tua ya, jadi udah masanya udah selesai. Ya kan? Bilang coba besarkan saya Bang Oki. Dia bilang saya sudah tua, gimana? Oh, ini? Mudanya aja begini, gimana tuanya, Pak? Muda pamer. Ini kacamata saya juga ini sudah copot satu ini Bang Nabiro. Pak, bertobat lah, Bapak ini orang baik loh. Bertobat lah, Pak, terima. Bapak ini orang baik. Saya senang. Tapi logikanya nggak nyambung Pak dari dulu, Pak. Iya. Baik. Kalau pribadinya baik, ini tobat lah, Pak. Sudah paham Pak ya tentang pengakuan itu. Tidak semuanya harus mengakui dirinya hingga kita mengakuinya. Tetapi kita bisa mengakuinya karena kita melihat sesuatu yang kita lihat sebagai cirinya ada di sana. Gitu loh. Contohnya dia berkuasa,
Ya, dia bisa apa itu baru kita akui gitu. Makanya saya bilang kalau Bapak lari ke situ pengakuan, saya tanyakan ini sama orang Islam, nggak ada yang bisa jawab. Kapanlah dia ini mengaku dirinya sapi? Nggak pernah ada yang bisa jawab, Pak. Sudahlah besarkan Bang Nabirong, saya mau lihat kegantengannya Bang Nabirong. Oh jangan, saya tutup kamera kalau kayak gitu. Sebentar. Kacamata Bapak kan copot itu. Bapak mau ganti kacamata kah? Enggak usah ini kacamata mata legend ini. Enggak, Bapak mau ganti nggak kacamata? Aku punya satu nggak aku pakai, Bapak mau? Aku kirim. Oh iya, boleh dikirim, boleh. Ya, DM alamatnya ya, nanti aku kirim. Kirim aja Bang, kirim. Kalau nggak dipakai kirim aja. Ini satu nih, tapi dipakai ya. Ini yang begini nih, ya. Iya. Oke, nanti Bapak DM alamat Bapak buat saya besok saya kirim. Enggak usah lah Bang Oki, terlalu baik Bang Oki sama saya, malu saya. Enggak dipakai, ngapain malu? Ngapain harus malu? Emang saya merendahkan Bapak kan enggak, daripada nggak kepake kan sayang. Saya yang malu Bang Oki, nanti ada yang ngapain Bapak harus malu, aneh. Ngapain malu? Iya, soalnya lanjut. Ya, nanti ada yang bilang apa bang teknisi kok nggak mampu beli kacamata. Bapak, hidup itu jangan berdasarkan penilaian orang, Pak. Jangan dengerin. Oh iya juga. Yang penting Bapak tujuan Bapak nggak minta dan saya juga tidak ada tujuan mau merendahkan Bapak. Cuman memang karena nggak kepake itu. Ya lanjut. Ya, tapi kalau gitu terima kasih Bang Oki, terima kasih. Oke. Nanti dia alamatnya. Oke, nanti saya. Ya saya sebenarnya nggak suka pakai kacamata, tapi mata saya sakit ini. Ya buat Bapak jalan juga nggak apa-apa kan? Gitu. Oh iya, oke terima kasih. Lanjut Bang Nabirong sama Pak Dakwah, lanjut. Ayo Bang Nabirong. Bang Nabirong. 10.000. Halo. Oh Bang Nabirong. Sebentar Pak, dia biasanya kalau begitu burungnya lagi bersuara itu Pak. Dia burungnya suka ikut debat soalnya Pak. Burung yang mana? Burung yang disangkar atau burung yang di sarung? Oh dia banyak burung Pak di rumahnya Pak. Banyak burung. Tapi aku minta satu nggak dikasih sama dia. Orang punya cuma satu gimana? Ya orang punya cuma satu. Iya. Aku minta satu nggak pernah dikasih sama dia. Astagfirullahaladzim, Juliana ini sudah fitnah saya ini. Tenis lama-lama wajahnya mirip Kainama. Gantengan saya daripada Kainama. Apa ini Juliana ini sudah main. Astagfirullahaladzim. Emang gantengan Bapak dibandingkan Ustadz Iya, gantengan. Iya. Kalau cerdasnya, cerdasan siapa? Kalau cerdasnya cerdasan siapa? Ya, lebih cerdas Kainama lah, nggak mungkin saya itu. Masa Bapak? Nah, lanjut. Kainama cerdas. Iya, cerdas. Kalau saya dibandingkan Kainama itu segini ilmu saya dibandingkan beliau itu orang hebat. Saya itu orang yang bodoh ya, nggak punya apa-apa saya. Gak punya orang ilmu. Hebat di mana? Hebat Kainama cerdas. Pak, bayangkan Pak, Kainama bilang begini Pak. Pak, bayangkan Kainama bilang begini. Apa buktinya Yesus tidak disalib? Oh, bukti Yesus tidak disalib adalah tidak ada bukti. Gitu dia bilang. Gimana coba? Cerdas yang seperti itu. Buktinya adalah tidak ada bukti. Aduh, kalau di depan hakim diketok pakai palu hakim dia palanya Pak. Tapi kan dia itu orangnya hebat, terkenal di mana-mana kan, dengan ilmunya. Kalau saya apa? Soal terkenal Pak, kalau soal terkenal ya itu mudah Pak, ya. Iya lu. Bapak joget-joget aja juga nanti gampang terkenal. Atau Bapak lompat dari Monas langsung terkenal Bapak itu, betul. Tapi dia ini Bang Nabirong yang aku suka, walaupun kita ngomong dimanapun dia nggak pernah marah orangnya Bang. Iya. Tapi begini Bang Nabirong. Saya itu tidak pernah marah karena apa? Yang pertama kan saya itu mempelajari Alkitab juga Bang Nabirong. Jadi di dalam Korintus 7 ya di sana ya ayat Alkitab lagi.
Lanjut. Nggak mau kawin. Korintus 7 mau kawin. Lanjut. Kok masa ada kawin di Korintus 7? Bang Ada Nabi apa? Rom ini ngarang-ngarang. Mungkin ini Bang Nabi Rom ini tidak pernah baca Alkitab dia. Ya? Ya. Bukannya perlu dipertanyakan kekristenan Bang Nabi Rom, ya? Ya, tunjukkanlah dulu, tunjukkan. Oke. Oh, Capok kok Bang Nabi. Lanjut. Ya. Lanjut. Ya, 1 Korintus 7 tentang apa? Ya, ntar dulu Bang Nabi Rom. Saya bukakan ayatnya ya Bang Nabi Rom ya. Ntar dulu. Ayat 1 coba baca. Ntar dulu, jangan itu dulu Bang Nabi Rom. Ayat Ya, berapa? sebelum ke ayat lain coba ayat 1. Korintus ayat 1. Korintus 1. Iya, perikopnya paling atas. 1 Korintus 7 itu tentang Itu apa? yang membicarakan tentang kasih itu ayat berapa dia ya? Enggak. 13, 1 Korintus 13. Paham nggak dengan kasih agape itu Bang? 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. Di sini mengatakan mana dia? Ya, sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahami. Aku berharap kamu akan memahaminya sepenuhnya. Iya. Itu. Ya, itu betul. Jadi memang tuh ya mereka menuliskan supaya yang dapat kamu baca dan memahami. Bukan seperti Al-Baqarah ayat 1. Kita bisa baca, kita nggak ngerti artinya. Alif lam mim, alif lam ra, kita baca tapi tidak memahami dan tidak mengerti artinya. Makanya para rasul di tempat kami menuliskan itu hal-hal yang kita tahu artinya, kita bisa bacanya. Itu artinya. Kita bisa memahaminya gitu. Ayo, Korintus berapa biar kita baca. Dulu Bang Nabi Rom tahu nggak di dalam apa itu ajaran agape itu? Kasih agape itu. Lupa saya. Tapi keren ya Alkitab, Hah? serius. Aku bangga. Siang ini aku makin Itu bangga. Korintus 13 itu tentang kasih. Bapak, Korintus Bapak 13, ini ya, lebih suka baca Alkitab dibandingkan kitabnya sendiri ya Pak? Ntar lagi juga jadi pendeta dia, lihat aja. Iya, keren Alkitab Iya, itu keren iya. ya teman-teman ya. Haleluya. Lanjut. Ntar dulu ya. Balik kameranya dulu. Ya. Nah, ini. Ya, Korintus 13 tadi. Ya, kasih itu sabar. Itu sebabnya saya tidak pernah marah. Apapun orang bilang itu, saya tidak pernah marah. Selalu sabar, ya. Karena itu adalah ajaran kasih. Jadi kita harus terapkan di dalam hidup kita. Terus kasih itu baik hati. Nah, jadi seperti Bang Oki, alhamdulillah sudah menjalani ya, Bang Oki baik hati ya. Terus di sini lagi apa dia bilang? Ia tidak cemburu dan ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, jadi kita tidak boleh sombong. Itu sebabnya di dalam Al-Qur'an kenapa setan itu dilanat oleh Allah, karena dia sombong. Jadi kita tidak boleh sombong ya. Dia tidak melakukan apa yang tidak sopan. Nah, jadi kita tidak boleh berbicara tidak sopan. Contoh seperti memaki-maki orang, menghujat-hujat orang, itu tidak boleh. Ya. Ya, kita sebagai apologet, karena kita sebagai apologet dalam Efesus 4 ayat 29 di sana mengatakan kita tidak boleh mengeluarkan kata kotor. Ya, jikalau orang yang mendengar kita itu ingin mendapatkan anugerah dari apa yang kita ucapkan. Jadi tidak boleh itu, ya. Terus di sini ia tidak pemarah. Nah, jangan kita sedikit-dikit emosi, sedikit-dikit marah. Karena apa? Jikalau kita sedikit-dikit marah berarti kita tidak menjalani ajaran kasih ini. Ya, Bang Nabi Rom. Nah, itu sebabnya saya tidak marah, saya tidak, walaupun lebih baik saya tertawa, lebih baik saya senang-senang. Ya. Daripada tidak menjalankan ajaran itu. Dikit lagi nih Bang Nabi Rom, dikit lagi. Iya, sebentar lagi. Semangat. Siapkan dulu yang memaki disertai Roh Kudus hadisnya, Bang. Apa? Hadis yang memaki-maki di Sebentar. Roh Kudus ya. Lanjut. Ya, Cari dulu. ya. Ya, jadi Abang Pak Tensi ya, Pak Dakwah ya. Abang melakukan ini gitu ya. Saya lakukan ini. Mulia sekali Pak. Sedang ini kan
ajaran Kristen, Pak. Iya, walaupun itu ajaran Kristen, tetapi masa orang Islam itu tidak boleh menjalankan? Ya, kalau memang itu ajaran baik, kenapa kita tidak jalani? Artinya Bapak sudah murtad karena Bapak tidak menjalankan ajaran agama Bapak. Enggak, gini, bukan begitu ya. Nah, gimana? Bang Nabirong, ya karena di dalam ajaran Islam kan juga diajarkan di sana beriman kepada ya Taurat, Zabur dan Injil. Kita diperintahkan untuk beriman, percaya kepada kitab-kitab terdahulu. Ya. Nah, jadi walaupun apa? Bang Dakwa, sebentar aku bacakan dulu biar nanti dilanjut ya. Musnad Ahmad 17898 telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Adam telah menceritakan kepada kami, Israel dari Abu Ishaq dari Al-Bara bin Azib. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada Hasan bin Sabit, cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu karena Roh Kudus besertamu. Di sini Roh Kudus beserta orang yang mencaci. Lanjut. Nah, ini artinya terbalik daripada ajaran yang tadi Bapak lakukan. Oke. Nah, oke, Bang Nabirong. Gini Nabirong, artinya caci makilah orang itu dengan syairmu. Sekarang kalau kita mencaci maki orang dengan syair itu ada enggak dengan cara-cara yang kotor, dengan cara yang tidak sopan dan dengan kata marah? Karena syair artinya syair itu adalah perkataan yang bagus-bagus. Ya, itu jadi dalam artiannya mencaci maki itu artinya perkataan yang bagus-bagus. Maksud dalam segi syair, tapi contoh. Bangga aku tadi Bapak bilang lah mencaci itu perkataan yang bagus-bagus. Lanjut. Iya, bukan syair maksud saya, syair. Contoh Bang Nabirong itu adalah orang yang sesat jalan bagaikan seperti itu. Bagaikan orang yang berjalan di dalam kegelapan. Ya. Itu mencaci apa itu lagi berpuisi, Pak? Nah, makanya itu yang disebabkan dengan syair. Kan tadi ada caci makilah orang itu dengan syairmu. Sebentar. Ini siapa yang ngecas ya? Noise ini. Iya. Saya. Lanjut. Oke. Jadi bagaimana Anda mengatakan berjalan di dalam gelap itu cacian? Iya, begini kan. Makanya dengar dulu syair saya Bang Nabirong ini. Oke. Bang Nabirong ya. Syair berdarah nggak nih? Syair berdarah nggak nih? Syairnya berdarah nggak nih? Enggak ya? Jangan bilang begitu, nanti Bang Sair naik nanti marah dia sama saya. Oh iya, berarti bukan syair berdarah ya? Oke, silakan. Ya, karena Bang Sair itu orangnya baik dia, sama seperti Bang Oki baik dia ya. Ya, cuman saya enggak ya. Ya, Bang Nabirong ini enggak baik dia. Ya, oke, lanjut. Karena ya Bang Sair mengatakan walaupun kita berbeda agama, tetapi kita tetap saudara. Itu adalah orang yang baik, Kristen yang sejati itu. Ya, oke. Sejati ya. Jadi, nah contoh seperti menghujatlah mereka dalam syairmu, ya karena Roh Kudus menyertaimu. Nah artinya begini, Bang Nabirong itu ya orang yang sesat, bagaikan Bang Nabirong itu berjalan di dalam kegelapan, entah dia tidak tahu arah kemana dia akan berjalan. Karena Bang Nabirong itu sudah tersesat jalannya untuk menuju Tuhan. Nah, itu bukan caci maki, Bapak. Itu bukan caci maki. Gimana sih? Ya, gini Bang Nabirong, sekarang kalau Bang ini sesatnya gitu, apakah itu baru kan termasuk juga caci maki, tapi itu dalam keadaan kasar. Aduh, itu bukan caci maki, namanya cemana ya itu kata-kata cacian. Itu tidak termasuk mencaci. Itu hanya membaca puisi tentang di dalam kesesatan. Gitu. Nah, contohnya begini. Kalau yang agak kasarnya, contohnya kan, jaka sembung bawa golok, nggak nyambung blok. Nah itu agak kasar, itu agak caci maki sedikit, gitu. Angka lagu berembin tak jelap-jelap nani. Diomelin bininya kan, debat melulu suruh cari duit, Pak. Enggak, ini orang mau perbaiki Magicomnya, nasinya belum masak, nggak bisa masak katanya. Magicomnya nggak mateng-mateng, rusak nggak mateng-mateng. Kalau nggak masak berarti rusak. Emang nggak ada ini Pak, nggak ada apa tuh? Sangsang gitu loh.
tungku pakai Langsung, gitu. langsung sangsang daging mbak dong sangsa. Iya. Itu Pak pakai apa coba? Pakai Langsang. panci itu loh Pak. Langsang Ditanak, ditanak kalau Langsang. bisa. priuk Riuk gitu loh. priuk buat langseng itu buat masak nasi, masak itu Pakai kayu. Apa masak ditanak aja dulu sementara itu tungku. magicomnya itu sementara magicomnya. Nah itu apa itu magicom? Iya ini. Ya perbaiki dulu lah, bapak kan teknisi. Iya, pakai dandang lah Bapak. Masak dulu kasihan anaknya belum makan itu. Pakai dandang. Nanti lagi lah, malam lah kita ngobrol-ngobrol Iya, Bapak. lagi pak. Bapak ini dulu jangan Ya. lupa DM alamat ya. Terima Jangan kasih lupa banyak DM ya. alamat Iya DM alamat Oke, pak. siap Bang Oki, siap Bang Oki, siap. Oke, selamat pagi, selamat siang. Lucu-lucu. Memang kadrun ini ya. Kadrun ini makin lama makin berat ya, kita naikin yang lain ya. Siapa tahu ada yang mau naik. Ya karena aku hari ini lagi banyak waktu teman-teman. Bentar ya. Ini malas yang besar-besar. Ya Bang Ans Peter. Jangan Pak Lurah, kita mah lucu-lucuan aja. Pelan-pelan. Silakan Pak Peter. Pak Peter. Pak Peter udah naik loh Pak. Pak Peter. Ya di bawah. Silahkan di bawah Pak. Nah. Oke, kita naikkan yang lain ya teman-teman ya. Masih ada yang mau naik. Kencang kali itu noise-nya. Kok noise ya? Iya, kencang itu Bang noise-nya Bang. Tadi kecil, sekarang besar noise-nya. Lumayan besar noise-nya. Cabut pasang dulu Bang Nabirong, dicabut dulu Bang, baru dipasang lagi. Enggak, dia sambil ngecas nih kayaknya. Tapi aku handphone Oppo aku biasa kuat 4 jam sekarang. Cepet loh, lumayan cepet, udah lama sih ya. Ya. Udah kan? Aman kan? Aman. Udah aman. Kalau ini aman nggak? Nah itu aman. Bang nyanyi lah Bang, Oke. coba Bang selagu Bang. Abang biasa. Enggak. Hah? Enggak lah. Shalom alaikum semuanya. Shalom Shalom, Bang shalom, Ovid. Bang Bang Ovid. Tadi Kenapa, dapat Bang? salam Dia dapat salam dari siapa? dari teknisi kampung. Siapa teknik? Oke, salam balik ya Bang Oki. Iya, dari Bang Dakwah Islam loh yang kemarin diskusi. Oke. Buat Bang Oki. Oke, kita naikkan ya, nah ini ada nih. Saya Muslim 41 dong. Aduh, janganlah. Ya, Bang CHCSK. Bang CHSCK. Selamat siang. CHSCK. Siang kakak. Siang, agamanya apa Kak? Islam. Islam. Silakan Kak, ada yang mau ditanya Kak. Di sini ada Bang Nabiro. Silakan, ada Bu Sofi. Silakan. Memantau dulu ya. Boleh. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Silakan Kak. Kak C. Sebentar katanya lagi siapkan pertanyaan mungkin. Mungkin atau lagi pakai hijab kali mau open cam.
Giliran yang cewek aja naik kan, yang di bawah langsung typing on cam. Giliran pada kuah Islam tadi nggak ada kalian minta on cam. Memang beratot ini. Lo tadi Bang Pendi PK sama Mr. M tadi. jam berapa? Baru belum lama, habis itu Bang Pendi tutup karena dia di kapal, udah dalam kapal. Oh, lagi nyebrang. Ya lagi nyebrang, tadi dia lagi. Oke. Ya mantap itu ya pelayanannya ya. Suatu saat lah pasti bisa ketemu sama Bang Pendi. Pasti itu. Kemarin itu sebenarnya pas lagi di Jakarta, malah nggak jadi. Makan sangsang itu enak tuh. Silakan teman-teman yang mau naik teman-teman. Silakan Bang Nabi dong, silakan Bang Opit silakan. Bang Oki gimana Bang? Bang jadi pindah ke Amerika Bang, ngikuti Bu Sofi. Di Indo Bang, saya masih senang makanan Indo Bang. Masih enak kali. Iya. Siap. Aku malah mau pindah ke Arab rencananya Bang. Waduh. Kemarin aku nonton tuh Bang Okit debat sama Uni Rifa. Pagi-pagi itu ya. Iya. Katanya Bang sekarang itu ya mau sekolah Alkitab juga ya? Atau gimana? Sudah sekolah. Sudah sekolah. Keren. Amin. Itu udah hampir sebulan ini kayaknya, sebentar lagi sebulan. Gitu. Aku mau menginjili orang sana aja sekalian. Kalau di Indonesia ini kan masih dikit ya kan, masih susah gitu. Sana aja sekalian ke kampungnya. Tapi jangan kaget kalian tiba-tiba warga negara Indonesia kena hukuman. Aduh. Ya. Silakan yuk teman-teman yang kasiman yuk. Sekolah sesat ya. Iya, kami sesat. Gak apa-apa. Kami ini sesat, tapi biang kesesatan itu udah sering sekali saya buka datanya ya, siapa? Ya Bang Nabirong ya. Bang Nabirong ini kan sesat ya, benar kan? Bang Nabirong, Opit, Bu Sopi ini, kami ini sesat semuanya, nggak apa-apa dibilang sesat. Tapi biar kesesatannya ada. Gitu. Sepakat nggak Bang Opit? Ada yang menyesatkan kita? Iya, itu. Menyesatkan kita ke jalan yang benar. Haleluya. Bang Opit jarang main IG sekarang ya? Aku juga udah jarang-jarang upload di IG sekarang. Sekarang sih ya udah lumayan jarang sih Bang, tapi masih suka sih kadang-kadang main gitu. Masih suka ya? Itu Iya. Jarang sekali, aku paling berapa hari sekali baru upload video di IG. Debat sama Nanda gitu-gitu ya Bang. Udah rada bosan kalau sama Nandar sih. Temanya gitu aja. Kemarin doang dia dapat tema baru itu. Aku sebenarnya udah tahu dia sering bahas Yesus kawin itu kan, cuman baru diskusi malam tadi. Iya, itu tuh. Aneh-aneh aja tuh orang. Namanya juga Nandar ya kan? Berat. Nandar Sutrisno. Ini Kak Drun gak ada yang mau naik nih, Drun. Wah, Kak Drun udah takut. Kak Drun udah takut kayaknya. Sebentar, kita cari ya. Oten semua ini di bawah ini Bang Nabirong, kau lihat. Hari apa sih? Hari ini bukan hari Jumat kan? Kamis. Berkali-kali. Iya benar, lagi ini teman-teman. Mereka lagi sholat. Iya, lagi ibadah mereka. Gitu. Oke lah.
Bapak Ibu, kita sudah dengar debat ini dan mari kita merenungkan firman Tuhan dan menyimak firman Tuhan dengan baik. Semoga firman Tuhan yang senantiasa memberkati, menguatkan kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30. Begini bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh bumi, seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terunan-terunanmu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpulan-gumpulan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepada kamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu.
Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Ayat 1, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahkan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana Kristus yang dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul yang sudah kita baca, bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit, dan Dia hidup dan diangkat ke surga, dan Dia naik ke surga. Hal ini membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar menyelamatkan manusia yang berdosa, di mana Yesus sudah menolong dan menebus kita dari dosa kita melalui kematian dan kebangkitannya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan ragu untuk percaya Yesus, karena Dia jalan dan kebenaran itu. Barang siapa mengakui Dia di hadapan manusia, maka Allah sendiri atau Yesus sendiri mengakui dia yang percaya itu di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu, kita menerima dan mengakui Yesus adalah Dia yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Dia yang menghakimi manusia. Maka dari itu kita senantiasa menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak penderitaan, tetapi Yesus tetap Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menolong, yang memberkati, dan yang menuntun kehidupan kita. Ya, bagi Bapak Ibu, biarlah video ini dan juga renungan ini memberkati, menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.